Raja 1000 tahun yang lalu untuk bisa berubah menjadi naga dan naik ke surga. Malah di tengah malam mengirim mimpi dan meminta kakek saya untuk membuat sebuah kesepakatan. Dia menyuruh kakek menggunakan ilmu Feng Shui rahasia untuk memalsukan banyak wadah yang disuntikkan ke dalam tubuhnya. Lalu menggunakan kesadaran ilahi yang diwariskan dari leluhur untuk menempa sisik naga yang tak bisa dihancurkan, serta sepasang tanduk naga yang mengandung aura surgawi. Dengan ini dia ingin menipu hukum langit, membantunya berubah menjadi naga dan naik ke surga. Jika hal ini benar-benar berhasil, dia akan menurunkan keberuntungan saat aku lahir, memberiku sebuah anugerah besar dari langit. Setelah mendengar itu, kakek pun memutuskan untuk mengambil risiko, lalu segera menyetujui permintaannya. Awalnya keluarga mengira ini hanya cerita yang dibuat oleh kakek, tapi 10 tahun kemudian, yaitu tepat pada hari ibuku melahirkan, sebuah bayangan naga raksasa yang nyata, benar-benar melesat ke langit dari bawah rumah leluhur kami. Kakek tampak sangat bersemangat melihat itu. Dengan harapan yang samar di hatinya, naga suci akan memberiku anugerah seperti apa. Namun tidak disangka setelah naga suci itu pergi, segera turun hujan badai super yang terjadi sekali dalam 100 tahun. Semua orang desa berlindung di bukit yang tinggi. Hanya keluarga kami yang terjebak karena ibuku susah melahirkan. Saat itu seluruh keluarga sangat panik dan bingung. Namun hanya kakek yang diam tak bersuara, berdiri sendiri di depan pintu. Matanya menatap tajam ke arah kejauhan, sepertinya sedang menunggu sesuatu. Sekitar pukul 10 malam lebih, ibuku sudah berteriak sampai suaranya serak. Namun aku tetap belum muncul. Bahkan bidan pun sudah memastikan, ini pasti janin mati. Tapi tepat saat itu, sebuah kilat menyobek langit, disertai suara guntur yang menggema. Akhirnya aku lahir. Namun seluruh keluarga belum sempat bersuka cita. Pintu tiba-tiba terbanting keras terbuka. Sebuah peti mati hitam pekat hanyut terbawa air sungai masuk. Diam begitu saja tergeletak di halaman. Semua orang ketakutan sampai berkeringat dingin melihat pemandangan itu. Tapi kakek malah tertawa terbahak-bahak. Dia bilang ini hadiah dari dewa air. Nanti aku pasti akan menjadi orang kaya raya besar. Lalu dia menyeret peti itu kembali ke kamarnya. Waktu berlalu dengan cepat. Aku berusia 5 tahun. Kebetulan tahun itu ayah dan ibu berencana memiliki anak kedua. Jadi aku disuruh tidur di rumah kakek. Baru saat itu aku tahu, kakek setiap hari menyembah peti mati itu. Yang lebih aneh lagi, kemudian dia bahkan menggunakan sebuah permen lollipop untuk menenangkanku. Dia menikah dengan peti mati itu. Selain itu, dia juga mengajariku ilmu Feng Shui rahasia dalam buku tua itu. Ajaran ini berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Saat aku berusia 18 tahun, kakek akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Di hari-hari terakhirnya di dunia ini, dia sering sendirian di dalam rumah, berkata-kata dengan suara berbisik aneh. Terasa seolah dia sedang berbicara dengan seseorang. Tapi di kamar itu selain peti mati itu, siapa lagi yang ada di sana? Hingga hari terakhir, kakek sadar bahwa dirinya akan segera meninggal. Lalu memanggilku ke sisinya, menyampaikan 2 hal padaku. Hal pertama adalah setelah dia meninggal, aku harus menguburkannya dengan peti mati di dalam rumah ini. Dia juga berkata pasti akan ada yang mencoba merampas peti mati itu, dan aku harus menjaganya dengan sungguh-sungguh. Hal kedua adalah aku harus baik-baik dengan istriku, harus melindunginya dengan nyawaku sendiri. Mendengar itu aku terdiam sejenak, berpikir siapa yang mau repot-repot merampas peti mati tua ini. Sedangkan hal kedua, aku makin tidak mengerti. Aku ini pria lajang selama 18 tahun. Mana ada istri? Tepat saat aku ingin bertanya lebih jelas, kakek sudah menghembuskan napas terakhir. Ayahku yang setia menghormati orang tua. Setelah mendengar wasiat kakek dariku, dia langsung setuju. Lalu dia bersama saudara iparnya bersama-sama membongkar peti mati itu. Namun saat peti mati itu terbuka, semua orang yang ada di situ terdiam terpana. Karena di dalamnya ternyata terbaring mayat perempuan yang terlihat hidup seperti asli. Mayat itu tidak hanya tanpa tanda-tanda pembusukan, tetapi juga sangat cantik. Aku hanya melihat sekali. Hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menembak. Pikirku, seumur hidup jika bisa menikahi wanita secantik ini, bahkan hidup 10 tahun pun akan terasa berharga. Namun belum sempat aku berpikir lebih jauh. Tiba-tiba dari peti itu tercium aroma harum yang aneh.
Tidak lama kemudian seluruh desa dipenuhi aroma ini. Melihat itu wajahku tiba-tiba berubah drastis. Ini adalah aroma mayat yang legendaris. Aku pernah melihat aroma mayat ini di sebuah buku tua milik kakek. 1000 mil setan berjuang, ratusan gagal. Sampai saat ini, baru aku bisa menghubungkan dua hal yang dipesankan kakek. Kelihatannya hal kedua inilah yang paling rumit. Saat itu aku melihat penduduk desa yang tertarik oleh aroma itu. Hatiku menjadi kacau balau. Sampai saat ini, cara terbaik adalah membakar mayat perempuan itu dengan api. Tapi naluriku berkata, sebaiknya aku mengikuti nasihat kakek. Dan aku pernah mendengar dia berkata, aroma mayat ini juga disebut aroma pil. Artinya mayat perempuan ini sudah berhasil membuat pil dalam tubuhnya. Mungkin ini sangat luar biasa. Jangan dibakar. Saat ini seluruh keluarga melihat jasad wanita ini dengan cemas sekali. Semua tidak tahu harus berbuat apa. Aku menarik napas dalam-dalam, mengusulkan untuk memindahkan jasad wanita itu ke rumah tua. Rumah tua kami terletak di lereng gunung, jauh dari desa. Nanti aku yang akan bertanggung jawab mengurusnya. Orang tua wanita itu ragu sejenak, kemudian setuju, lalu mengusir penduduk desa yang sedang menonton. Aku membungkus wanita itu dengan kain hitam lalu menggendongnya ke rumah tua. Karena rumah tua itu sudah lama tidak dihuni. Terlihat sangat usang, tapi masih cukup untuk berlindung dari angin dan hujan. Kemudian aku mencari sebuah kamar, meletakkan jasad wanita itu di atas ranjang. Mungkin karena sepanjang perjalanan terkena angin. Setibanya di sini, aroma mayat sudah banyak hilang. Setelah meletakkan jasad itu aku siap kembali. Lagi pula kakek belum dikuburkan. Namun melihat ranjang yang sederhana itu, aku merasa sedikit tidak tega. Akhirnya aku mengambil sehelai spray bersih dari lemari untuk melapisinya. Saat menggantinya, karena wanita itu tidak ada tempat untuk diletakkan, aku hanya bisa mengangkatnya dengan tangan, lalu memasukkan spray di bawah tubuhnya. Berusaha menurunkannya, tidak terhindarkan akan ada sedikit kontak fisik. Tapi ketika aku berhadapan langsung dengannya, hatiku langsung terkejut. Bukan karena muncul pikiran jahat, melainkan ada suatu perasaan. Di bawah kain hitam itu, matanya sepertinya terbuka. Memikirkan ini, hatiku bergetar. Berpikir tidak mungkin mayat bangkit siang bolong. Ragu sejenak, aku tetap dengan hati-hati membuka kain hitam itu. Meskipun ini pemotongan kedua kalinya, aku masih terpesona oleh kecantikannya. Tanpa memakai bedak dan riasan, namun cantiknya seperti sebuah karya seni yang indah. Bibir tipisnya sedikit mengangkat ke atas, membawa senyum yang agak misterius. Aku bahkan tak berani menarik napas. Sampai terlihat matanya yang tertutup rapat. Barulah aku bisa menarik napas lega. Namun setelah menutup kain hitam lagi, perasaan itu kembali datang. Benar-benar aneh dan seram. Hatiku terasa sangat ngeri. Hanya ingin segera menyelesaikan ini. Segera pulang. Duluan menguburkan kakek. Namun saat aku berjalan ke pintu, tiba-tiba terdengar suara ketukan di belakang. Suara gaduh itu hampir membuatku kaget sampai lemas. Aku tiba-tiba berbalik dan melihat sebuah buku kuno jatuh di tepi tempat tidur. Sepertinya jatuh dari tubuh mayat wanita itu. Tepat pada saat aku berbalik, aku merasakan kepala mayat wanita di bawah kain hitam itu menoleh ke arahku. Menghadap ke aku. Melihat itu aku menghela napas dingin. Dengan langkah cepat aku mendekati tempat tidur. Mengambil buku yang ada di lantai. Tak berani melihat lebih lama. Aku langsung menyelipkannya kembali ke bawah pinggangnya. Lalu berbalik dan pergi. Setelah mengunci pintu, aku menghirup hidungku. Menyadari bau mayat mulai berkurang banyak. Sepertinya abu tanaman yang tadi aku taburkan di tepi tempat tidur berfungsi. Angin di gunung ini sangat kencang. Kupikir tidak akan lama lagi. Bau ini akan terbawa angin. Kalau tidak terbawa, siapapun yang mau, silakan ambil saja. Itulah sebabnya aku memindahkannya ke sini. Setelah itu aku kembali ke rumah, menguruskan acara pemakaman kakek. Pemakamannya berlangsung sangat tenang. Kakek pun dengan puas dimasukkan ke dalam peti mati itu, dan dimakamkan. Melihat keluarga dan teman perlahan meninggalkan tempat, aku kembali memikirkan mayat wanita itu. Saat tengah malam, aku berguling-guling, tidak bisa tidur sama sekali. Akhirnya aku diam-diam membawa pedang emas dan pedang kayu persik yang ditinggalkan kakek, pergi ke rumah tua. Namun saat itu juga, aku tiba-tiba melihat sekelompok orang datang dari jalan kecil menurun.
Dari arah mereka jelas menuju langsung ke rumah tua keluargaku. Melihat itu, aku buru-buru menunduk dan bersembunyi di semak-semak. Tidak lama kemudian, kelompok itu sampai di depan pintu rumah tua. Saat aku melihat wajah mereka dengan jelas, aku tidak bisa menahan nafas kaget. Mereka bukan manusia. Jelas sekelompok boneka kertas dengan wajah kaku, berkelir warni. Setelah memastikan ini bukan acara kumpul-kumpul klub komunitas Dokusipure, aku segera mengeluarkan beberapa kertas mantra dari ranselku. Tanpa bicara banyak, menghadapi beberapa boneka kertas ini mudah saja. Tapi saat boneka-boneka itu semakin dekat, aku baru sadar mereka ternyata mengusung sedan merah. Detik berikutnya terlihat seekor musang kuning melompat turun dari atasnya. Musang itu tampak seperti manusia, memakai setelan jas kecil. Di dada tergantung bunga merah kecil, tampak seperti sedang berpakaian meriah untuk perayaan. Melihat itu aku langsung paham. Binatang itu jelas datang mencari wanita. Maksud dan tujuannya tidak jelas. Melihat dia menahan kedua kakinya dengan semangat, aku pun sangat marah. Melihat itu, si Gung itu berdiri tegak, merapikan dasi merah di jasnya. Baru kemudian ia mulai berbicara dengan manusia. Istriku tercinta, suamiku. Aku datang menjemputmu pulang ke gunung. Melihat dia bisa berbicara seperti manusia, aku benar-benar kaget luar biasa. Sepertinya si Gung ini punya kemampuan khusus. Aku pikir kalau aku menyerang sekarang, bisakah aku mengalahkannya? Saat aku ragu-ragu, si Gung itu melangkah dengan terburu-buru, hingga sampai di pintu rumah tua itu. Melihat sikap sombongnya itu, bayangan mayat perempuan itu langsung muncul di pikiranku. Binatang ini pasti tidak peduli hidup atau mati. Jika jatuh ke tangannya, sudah pasti akan diperlakukan tidak senonoh. Memikirkan hal ini, rasa marah membara di hatiku. Langsung aku mengambil sebuah batu. Lalu aku melemparkannya. Binatang itu baru akan masuk. Kepalanya kebetulan kena batu itu. Terpental dan berguling-guling. Duduk terjatuh ke tanah. Namun cepat ia bangkit kembali. Matanya yang kecil menyala hijau penuh kemarahan di bawah sinar bulan. Dia menoleh sambil melirik ke belakang. Mengamuk dengan suara keras. Siapa yang berani menyerang yang mulia kaisarmu? Setelah melempar batu, aku langsung berbaring kembali di semak-semak. Tidak berani menghela napas. Saat itu hatiku sedikit menyesal. Berpikir apakah setelah mengusik makhluk ini akan dibalas dendam. Namun saat aku menyesal, tiba-tiba terasa gatal-gatal di leher. Seperti ada sikat kecil menggaruk-garuk di sana. Aku tiba-tiba mengangkat kepala. Tampak makhluk itu berbaring di pinggir sawah di atas aku. Mengulurkan satu cakarnya menggaruk-garuk leherku. Astaga! Aku hampir bereaksi secara naluriah. Mengambil pedang kayu persik di pinggang. Lalu menebas ke arah makhluk itu. Dengan ayunan penuh tenaga, pedang kayu itu langsung memancarkan cahaya emas. Makhluk kuning itu kaget luar biasa. Segera melompat mundur. Baru saja berhasil menghindari serangan ini. Aku tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Menerjang maju dan memukul kepalanya dengan tendangan cambuk. Kali ini dia tidak sempat menghindar. Langsung terhempas terbang sejauh 78 meter. Berguling beberapa putaran di tanah sebelum bangkit. Kulihat dia menatap dengan mata hijau kecil. Dengan marah berkata, "Nak, kamu juga tidak bertanya-tanya. Di sekitar radius 100 li ini, siapa yang tidak mengenalku? Jika si berambut kuning berani mengacaukan urusanku, aku akan membuatmu menyesal. Biar kamu menanggung sendiri." Menghadapi si berkulit kuning yang penuh semangat mengamuk, aku pun jadi marah. Aku pikir, aku ini manusia besar masa takut. Kau ini cuma binatang, kan? Tanpa berkata apa-apa, aku angkat pedang kayu persik di tangan. Mengejar ke depan, lalu menebas sembarangan. Si berambut kuning melihat keberanianku yang hebat. Langsung ciut nyalinya. Terlihat dia berbalik badan. Mengangkat pantatnya. Sebuah asap kuning keluar dari pantatnya. Aku memang yakin, tidak menyangka dia punya trik seperti ini. Tanpa siap-siap, aku kena cipratan bau busuk dari pantatnya ke wajah. Sekejap membuat mataku berair deras. Serta mual sekali. Si berambut kuning memanfaatkan kesempatan itu untuk loncat ke tempat lebih tinggi. Dia menoleh dengan marah berkata, "Nak, kau sudah mati. Bahkan dewa sekalipun tak bisa menyelamatkanmu." Aku yang bilang. Saat itu aku pusing dibuatnya oleh bau busuknya yang menyengat itu. Ketika aku mulai sadar kembali, orang berbulu kuning itu sudah lari masuk ke dalam pegunungan 10.000 yang ada di belakang mulut sungai.
Melihat pegunungan di bawah sinar bulan, aku tidak berani mengejar arus besar yang mengalir ke timur. Di sana ada banyak mayat dan peti mati yang tak pernah habis. Di dalam pegunungan 10.000 itu tersembunyi banyak rahasia jahat. Kalau tidak akan mungkin sebuah peti mati itu terlempar masuk ke halaman rumahku. Setelah sedikit pulih, aku mendorong pintu kamar. Melihat mayat perempuan masih di sana. Baru aku lega. Aku mengumpat, "Kamu si pembawa malapetaka," hampir membuatku mati karena bau menyengat itu. Untuk mencegah dia kembali menyerang, aku memilih berbaring di samping mayat perempuan itu. Bagaimanapun juga, tempat paling bersih di rumah ini ya tempat tidur itu. Walau aku berbaring, namun pikiranku masih penuh dengan berbagai hayalan. Tanpa kusadari, aroma mayat di dalam kamar makin pekat. Aku hanya menghirup sedikit aroma itu. Tiba-tiba sebuah arus panas mulai merambat, menyebar ke seluruh anggota tubuh. Aku langsung sadar ada yang tidak beres. Baru berusaha membalik badan. Aku terkejut tubuhku sudah tidak bisa bergerak. Tak hanya itu, bahkan kelopak mataku pun berat sekali. Tidak bisa terangkat. Dan seiring bau bangkai semakin menyengat, aku mulai merasa agak kering dan keluh lidah. Seluruh tubuh pun mulai terasa panas dan tidak nyaman. Perut bagian bawah seperti terbakar api. Saat kesadaranku mulai kabur, aku merasakan sepasang tangan yang ramping dan panjang menyusup ke dalam bajuku. Aku bertanya, ini situasi apa? Saat ini, seberani apapun aku, mulai merasa takut. Dalam hati aku sangat menyesal. Kenapa aku tidak melakukan yang lain saja? Kenapa harus berbaring bersamanya? Kalau saja makhluk jahat ini bangkit kembali, pasti dia akan menyedotku sampai kering seperti orang mati. Benar kata pepatah, takut sesuatu, justru itu yang datang. Saat aku berpikir begitu, aku merasakan sebuah wajah mendekat ke leherku. Dalam sekejap, tubuhku menjadi tegang dan merinding. Merinding itu keluar berlapis-lapis. Saat aku ketakutan, mulutku tertutupi sesuatu yang dingin dan lembut. Ini kejadian apa? Tidak menggigit leher dan menghisap darah. Apakah dia menggigit mulutku? Aku merasa bingung. Tapi sensasi dinginnya benar-benar terasa menyenangkan. Sayangnya hanya berlangsung beberapa detik saja. Bibir dingin itu pun pergi dari mulutku. Dengan suara gemerisik, wanita itu sepertinya kembali berbaring. Dia tidak menggigitku. Apakah karena kami sudah melakukan upacara pernikahan? Apa dia juga bisa merindukan pria? Pikiran kacauku semakin berat. Tanpa sadar aku pun tertidur. Keesokan paginya, aku tiba-tiba terbangun dengan kaget. Mengambil beberapa tarikan napas dalam-dalam. Segera memalingkan kepala ke arah wanita itu. Melihat dia masih berbaring di tempat tidur. Sepertinya tidak pernah bergerak. Aku agak malu menggaruk kepalaku. Ternyata itu hanya mimpi. Tapi saat aku turun dari tempat tidur, aku sadar bahwa dia memang seekor hewan. Karena tubuhnya jelas bergeser sedikit keluar. Berjarak jauh dariku seolah mencemoohku. Apa karena semalam aku terkena kentut musang yang mengenai tubuhku? Melihat itu aku tak bisa menahan napas dingin. Sepertinya makhluk ini memang bukan mati. Ingat saat aku menggendongnya naik ke gunung kemarin. Kaki dan tangannya terasa sangat lemas. Memang tidak seperti mayat. Setelah ragu sebentar, aku merasa perlu memastikan apakah dia memiliki detak jantung atau tidak. Lalu kuangkat tangan menyentuh dadanya. Melalui pakaian, tubuhnya terasa agak dingin, tapi sangat lembut. Setelah 1 jam, memastikan dia memang tidak berdetak jantungnya. Baru saya dengan enggan menarik tangan saya keluar. Tangan saya penuh dengan aroma susu. Saya merasa agak malu. Wajah saya terasa panas membara. Rasanya seperti melakukan sesuatu yang salah. Juga tidak berani menggoda saya lagi. Sebelum pergi saya juga membawa buku kuno yang ada di bawahnya itu. Setelah keluar dari rumah tua, selalu merasa telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Merasakan sedikit bersalah. Sering merasa ada seseorang yang mengawasi dari belakang. Namun setelah melangkah 2 langkah, baru saya menyadari ada yang tidak beres. Benar-benar ada sepasang mata yang mengawasi saya. Itu adalah seekor cacing kuning kecil yang mengikutiku. Saya pura-pura tidak melihatnya. Langsung kembali ke rumah. Kemudian segera mengeluarkan buku kuno itu. Berencana melihat apa isi di dalamnya. Tapi baru membuka halaman pertama saya sangat terkejut. Buku ini ternyata adalah volume kedua dari buku yang ada di tangan kakek. Setelah terpana datanglah kebingungan yang mendalam. Apakah kakek ada hubungannya dengan peti mati itu? Atau mungkin buku ini disembunyikan oleh kakek?
Tapi setelah membaca seluruh buku, saya yakin dia tidak mungkin menyimpan buku ini. Karena volume kedua ini membahas metode latihan Qi. Selama ada aliran energi ini dalam tubuh, maka isi dari gulungan atas dapat berfungsi dengan baik. Kakek sepanjang hidupnya adalah seorang ahli Feng Shui yang setengah-setengah. Karena dia kekurangan aliran energi ini dalam tubuhnya. Melihat obsesinya terhadap gulungan atas. Jika dia memiliki gulungan bawah di tangannya, tidak mungkin dia menyembunyikannya. Mungkinkah kakek pernah masuk ke dalam pegunungan 100.000? Sudah pernah bertemu dengan mayat wanita? Atau mungkin anggota suku dari mayat wanita itu, sehingga dia mendapatkan gulungan atas dari tangan mereka. Sayangnya kakek sudah meninggal, dan aku tidak akan pernah mendapatkan jawabannya lagi. Aku pun membaca kembali gulungan bawah itu dengan teliti. Sayangnya isi di dalamnya sangat sulit dipahami. Aku sudah membaca cukup lama tapi belum bisa memahami isinya dengan jelas. Setelah makan siang di rumah, aku diam-diam masuk ke kandang ayam dan menangkap seekor ayam jantan besar. Kemudian aku pulang ke rumah tua. Sepanjang jalan, masih ada seekor musang kuning mengikuti aku. Aku mengangkat ayam jantan besar itu di tangan. Dengan hati kecil merasa bangga. Katanya di dunia ini tidak ada pria yang tidak mencuri bau amis. Begitu juga tidak ada musang yang tidak mencuri ayam. Sesampainya di rumah tua, aku kembali meletakkan ayam jantan besar itu di halaman. Dengan sengaja menumpahkan darah sampai memenuhi halaman. Mencium bau darah ayam itu, musang kuning yang mengawasiku dari jauh. Matanya sampai bersinar. Namun aku tidak ingin hanya menangkap yang kecil, melainkan berencana menangkap semuanya sekaligus. Kalau tidak, ular tak mati. Nantinya akan ada bahaya yang tak berujung. Setelah itu aku kembali ke ranjang mayat wanita. Aku memasang beberapa perangkap dengan kancing jerat. Kancing ini sangat sederhana. Tapi untuk menjebak hewan kecil, ini sangat tepat dan efektif. Ketika malam mulai gelap, aku membagi ayam yang sudah dimasak menjadi beberapa bagian, dan meletakkan masing-masing potongan di depan setiap perangkap kancing. Namun sekitar pukul 9 malam, tidak ada tanda-tanda kancil bergerak. Apakah si berambut kuning itu takut? Memandang itu dalam hati, aku sedikit merasa bangga. Melihat mayat wanita yang terbaring di tempat tidur, aku merasa masih perlu memastikan apakah dia hidup atau sudah mati. Cara terbaik tentu saja memeriksa apakah ada detak jantung. Maka aku kembali memasukkan tanganku ke dalam. Kali ini aku bertekad, jika tak pasti, aku tidak akan berhenti. Namun tak lama kemudian, pintu kamar tiba-tiba diketuk. Aku terkejut dan langsung tersentak. Segera menarik tanganku keluar. Dengan waspada menatap pintu. Setelah semenit tak ada gerakan, baru aku bertanya, siapa di sana? Tidak ada jawaban di luar pintu. Aku dengan hati-hati mengeluarkan pedang emas dari pinggang. Lalu perlahan membuka pintu kamar. Tapi di luar pintu kosong melompong. Tidak ada satupun bayangan manusia. Aku baru saja ingin menutup pintu. Tapi menunduk aku melihat 7 atau 8 butir biji emas berserakan di depan pintu. Ternyata di sini ada emas. Ini barang yang sangat berharga. Namun aku tetap tenang. Tidak mengambilnya. Aku tahu makhluk halus di gunung tidak hanya membalas kebaikan tapi juga dendam. Apalagi kuning kulitnya. Mereka bertahun-tahun menggali lubang di gunung. Kebetulan masuk ke makam kuno di gunung. Jika menemukan barang berharga mereka akan menyimpannya. Untuk membalas kebaikan nanti akan dipakai. Untuk membalas dendam juga akan dipakai. Jika aku mengambilnya sekarang, maka aku jatuh ke dalam sihir pengaruhnya. Jadi aku tidak mengindahkan itu. Sebaliknya aku mengeluarkan paha ayam yang sudah matang. Dengan sengaja berdiri di depan pintu dan memakannya. Terpikir bahwa makhluk berbulu kuning itu datang untuk wanita itu. Aku bahkan menarik kembali kain hitam yang menutupi wajah wanita itu. Lalu menyalakan lampu di dalam rumah. Agar dia bisa melihat dengan jelas. Ternyata memang begitu. Aku baru saja membuka kain hitam di wajah mayat wanita itu. Lalu terlihat beberapa cahaya hijau kecil muncul di rerumputan tidak jauh dari situ. Aku menghitungnya. Ada lebih dari 10 pasang. Sepertinya seluruh keluarga turun tangan bersama. Kali ini aku bisa langsung menangkap semuanya sekaligus. Lalu aku sengaja menutup pintu. Kemudian bersembunyi di balik pintu sambil mengamati situasi di luar. Tak lama, si berambut kuning muncul di sekitar halaman. Malam ini dia tidak mengenakan baju. Hanya memakai celana dalam merah di bawahnya. Dia pertama-tama mondar-mandir di depan pintu beberapa kali.
Baru kemudian diam-diam berjalan mendekati pintu rumah. Namun tepat ketika aku berpikir dia akan terjebak, si berambut kuning tiba-tiba berhenti. Kemudian tampak dia melambaikan cakarnya. Seekor anak anjing kecil berwarna kuning tiba-tiba melompat keluar dari belakangnya, menjadi pengawal terdepan. Setelah anak anjing kecil itu mendekat, mata bulatnya mengamati otot-otot itu dengan seksama. Kemudian dengan lincah melompat ke jendela di sekelilingnya. Beberapa ekor dari mereka langsung menginjak perangkap yang aku pasang. Panik berputar-putar di tempat. Melihat itu, aku bersiap untuk menangkap mereka. Namun aku melihat si berambut kuning mengangkat pantatnya ke celah pintu. Detik berikutnya, sebuah kabut hijau gelap menyusup masuk lewat celah pintu. Melihat itu, aku segera mundur. Namun tetap saja tanpa sengaja menghirup sedikit. Seketika aku merasa agak pusing dan bingung. Di luar, si berambut kuning mengeluarkan dua suara melengking. Mendesak celah pintu terbuka sedikit. Dia berjalan masuk dengan gaya seperti manusia. Aura menggoda yang mengacaukan pikiran. Saat ini halusinasi di mataku mulai menjadi semakin nyata. Membuatku hampir jatuh ke dalam kegilaan. Namun tepat saat itu, gelombang hangat dari perut bawah menyebar ke seluruh tubuh. Membuat halusinasi di depanku langsung menghilang. Pikiran menjadi sangat jernih. Ini adalah Inazuma. Aku merasa senang dalam hati, tapi tidak menunjukkannya. Tetap pura-pura bingung. Seluruh ruangan dipenuhi oleh tangan yang mengayun, memukul dan mencakar sembarangan. Nak, kamu ingin bertarung denganku? Kamu masih terlalu muda. Si pirang tersenyum dengan penuh percaya diri. Dia tidak segera menyelamatkan orang-orang itu, melainkan dengan tidak sabar langsung melompat ke ranjang wanita itu, seolah sedang mengagumi sebuah harta karun tak ternilai. Kemudian dia meniru manusia duduk bersila di samping wanita itu. Dengan tidak sabar mulai melakukannya. Seiring nafasnya yang masuk dan keluar, perut bawah wanita itu juga ikut naik turun. Sebentar saja aroma mayat memenuhi seluruh ruangan. Melihat pemandangan ini aku terkejut dalam hati. Tampaknya aroma mayat ini benar-benar adalah aroma pil. Sebuah pil mayat. Bagi setan dan iblis, itu adalah harta yang tak ternilai. Benda ini kalau tetap di dekatku, nanti juga akan membahayakan nyawaku. Berpikir begitu, aku diam-diam meraih ke arah sana. Menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Langsung mencengkeram lehernya. Sekarang aku lihat kamu mau lari kemana. Si pirang itu tiba-tiba terbangun. Lalu mulai berontak dengan hebat. Namun cepat saja mata yang berontaknya berubah menjadi ketakutan. Sepasang mata terbelalak bulat. Aku kira dia merasa kalau sudah jatuh ke tanganku, tak bisa kabur. Makanya menunjukkan ekspresi seperti itu. Tapi segera ku tahu dia tidak melihatku, melainkan ke arah kepala wanita itu. Aku menoleh ke samping. Baru sadar aku terlalu kuat mendorong tadi. Setengah tubuhku menekan tubuh wanita itu. Kain hitamnya juga terkoyak jadi satu gumpalan, menyingkap wajahnya yang sangat cantik dan halus. Namun saat itu matanya merah darah. Terlihat sangat menakutkan. Melihat itu aku buru-buru mengosongkan satu tangan, menarik kain hitam itu, mengembalikannya menutupi wajahnya. Si pirang sekarang gemetar seluruh badan. Lupa berontak. Saat kulihat aku menutup wajah mayat wanita itu, baru dia gagap mulai berbicara. Nak, kau jujur saja. Wanita ini kamu dapat dari mana? Tidak ada urusanmu. Aku mengangkatnya dengan satu tangan sambil berjalan ke arah palu yang sudah kubersiapkan. Si pirang melihatku seolah aku akan memukulnya mati dengan palu itu. Mendadak dia panik. Nak, dengar aku bicara. Lepaskan aku. Aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, wanita ini tak bisa kau ganggu. 10 nyawa pun tidak cukup. Kau akan mati. Melihat dia masih berusaha menakut-nakutiku, aku langsung menekan kepalanya ke meja. Dengan percaya diri aku bilang dia adalah istriku. Dia tak mungkin menggigitku sampai mati. Si pirang mengejek dengan tawa kecil yang meremehkan. Katanya, orang yang tidak tahu takut tak pernah takut. Kau kira cukup dengan memanggilnya istri? Dia langsung menjadi istrimu dalam 7 hari ke depan. Nak, kau yang akan mati dalam 7 hari. Apa maksudmu? Palu yang kugenggam berhenti menggantung di udara. Si pirang melihat harapan. Dia panik dengan 7 hari ke depan. Selanjutnya tentang intinya. Mata si pirang kembali penuh ketakutan. Dia menatap tajam ke arah belakangku. Kata-kata berikutnya membuatnya ketakutan hingga tak bisa bicara. Dasar, sudah begini kau masih berpikir untuk berbuat licik. Aku tidak mau memanjakannya.
Langsung kugunakan tongkat dan mengetuk kepalanya. Rambut kuningnya terangkat kelopaknya. Kakinya menendang ke segala arah. Tiba-tiba dia sudah kehabisan napas. Kemudian aku mengangkat tongkat itu. Bersiap untuk membunuh sisa makhluk kecil berkulit kuning itu bersama-sama. Namun tepat saat aku berdiri dan menoleh ke belakang, kedua kakiku tiba-tiba terasa seperti diisi timah. Tongkat itu sampai tercecer jatuh ke lantai karena ketakutan. Aku tidak bisa bergerak. Terlihat wanita di atas tempat tidur entah kapan sudah duduk sendiri. Aku menarik napas dalam beberapa kali. Berusaha menenangkan diri. Berdiam diri seperti itu berhadapan selama beberapa menit. Melihat dia tidak bergerak lagi. Barulah aku perlahan berjalan mendekat. Bergumam dalam hati. Sayang, jangan menakut-nakutiku. Aku sedang membereskan makhluk berkulit kuning itu untukmu. Kalau aku tidak menghentikannya, mereka pasti sudah mengenakan celana dan pergi sekarang. Kita sudah mengikat janji suci di hadapan langit dan bumi. Kalau kamu sampai membunuh aku, maka kamu benar-benar akan menjadi janda. Tak kusangka begitu aku mengucapkan itu. Mayat wanita itu langsung jatuh sendiri. Berbaring kembali di atas tempat tidur. Melihat itu, aku menghela napas lega. Ternyata zombie juga takut menjadi janda ya. Namun aku belum sempat menghela napas lega. Tiba-tiba si anak berambut kuning yang tergeletak di tanah sambil menelungkup itu dengan cepat bangkit. Dalam beberapa lompatan dia sudah sampai di pintu. Kamu berani mempermainkanku. Aku mengambil tongkat kayu. Dengan marah aku mengejarnya. Anak berambut kuning itu berlari menuju pintu gerbang. Dia menoleh memandangku. Nak, akan tiba waktumu menangis. Setelah mengancam seperti itu, anak berambut kuning itu berbalik dan menghilang di semak-semak. Aku agak kesal. Tapi memang makhluk ini sudah seperti makhluk gaib. Syukurlah para muridnya masih ada dalam genggamanku. Lalu aku mencari sebuah kandang. Memasukkan semua musang kuning itu ke dalamnya. Setelah selesai, aku berteriak ke hutan yang sunyi. Datanglah malam ini dan jelaskan semuanya. Besok pagi aku akan jadikan para muridmu itu sebagai lauk minumanku. Aku yakin anak berambut kuning itu belum lari terlalu jauh. Dia pasti bisa mendengar omonganku dan akan mencari keributan. Sudah tengah malam. Aku kembali ke dalam rumah. Melihat mayat wanita di atas tempat tidur. Mataku terakhir tertuju pada perutnya yang tadi sempat bergerak naik turun. Terbayang wajah ibu yang penuh kekhawatiran. Aku tahu masalah ini tak boleh aku tunda lagi. Namun aku ingin membakarnya dengan sekejap api. Aku benar-benar tidak berani berpikir terlalu lama. Aku juga tidak menemukan cara yang baik. Jadi aku memutuskan dengan tegas. Maka tunggu saja 7 hari kemudian untuk melihat bagaimana keadaannya. Aku menunggu sampai tengah malam. Tapi si berambut kuning itu tidak muncul juga. Sepertinya dia tidak berniat mengurus murid-muridnya. Aku benar-benar tidak bisa tidur. Bersandar di tepi tempat tidur wanita itu, aku pun tertidur. Saat bangun keesokan harinya, aku mengeluarkan sebilah parang berkarat, datang ke halaman dan mulai mengasahnya. Sambil mendengar suara aku mengasah parang, sekelompok anak berambut kuning kecil itu meringkuk di dalam sangkar, gemetaran. Aku sambil mengasah parang, bergumam, kalian juga jangan menyalahkanku. Kalau mau menyalahkan, salahkan si berambut kuning itu yang membiarkan kalian begitu saja. Setelah mengasah beberapa saat, aku mencoba menguji sisi pisau dengan tangan. Hatiku mulai tak sabar. Kenapa si berambut kuning itu belum juga datang? Apa mungkin dia benar-benar tidak peduli dengan murid-muridnya? Kalau tidak membunuhnya, aku juga tidak berani menyentuh anak-anak berambut kuning kecil ini. Kalau tidak, maka dendam ini akan menetap selamanya. Setelah meraba-raba selama lebih dari 1 jam, aku mulai kehilangan kesabaran. Dengan tatapan mengerikan menatap anak-anak berambut kuning kecil di dalam sangkar. Akhirnya timbul niat untuk membunuh. Saat aku mengaitkan seekor kulit kuning kecil, dan menekannya di atas tunggul kayu. Akhirnya terdengar suara mengampuni dari depan pintu. Kang Wolf, tolong jangan marah. Adik, bukankah aku sudah datang? Aku berbalik melihat. Ternyata kucing kuning sedang memegang sebuah kotak giok masuk ke dalam. Saat dibuka, di dalamnya ada gelang giok yang bening dan berkilau. Sekilas terlihat sangat berharga. Apa maksudmu ini? Aku menaruh pisau di leher kulit kuning kecil itu. Dengan sengaja aku menggerakkannya sedikit. Melihat itu, kaki pendek kecil di bawah celana bunga kuning itu langsung gemetar. Kang Wolf, ini barang bagus. Diambil dari makam besar di dalam gunung. Aku pikir dia tidak mudah tertipu.
Pisau kembali digerakkan bolak-balik di leher kulit kuning kecil itu. Kepala kuning itu ketakutan, kaki kecilnya langsung bergetar dan terjatuh berlutut. Kang Wang, masalah ini kita serahkan ke Departemen Hukum saja. Aku, kepala kuning, bersumpah, jika di masa depan kembali mengganggumu di sini, biarkan aku tak pernah menjadi kepala kuning. Akhirnya menemukan inti permasalahan, tidak menjadi orang. Bagi mereka artinya tidak menjadi dewa. Aku tidak percaya soal jadi dewa itu. Tapi kulit kuning itu, dia percaya hal semacam ini. Dia menggunakan hal ini untuk bersumpah. Yang bisa membuatku sedikit tenang. Aku juga tidak ingin membuat masalah menjadi tak terkendali. Kalau dalam radius 100 mil, hanya ada Huang Mao yang benar-benar tangguh. Dia juga tidak punya niat untuk mengganggu mayat wanita itu. Maka masalah ini bisa dianggap selesai dengan baik. Lalu aku menurunkan golok kayu yang kupegang. Huang Mao melihat itu dan menghela napas lega. Baru dia mulai berbicara. Bro Wolf, ada sesuatu. Aku harus memberimu peringatan. Ada orang tangguh yang datang dalam radius 100 mil ini. Mendengar itu aku cuma tersenyum. Bukankah beberapa hari lalu kamu dengan sombong berkata, dalam radius 100 mil ini semua keputusan ada padamu, masih ada yang lebih tangguh dari kamu? Huang Mao menggosok tangannya. Dengan sedikit canggung berkata, beberapa hari yang lalu, memang aku yang menentukan. Tapi beberapa hari ini bukan lagi aku. Penyebabnya istri aku tidak ada di rumah. Kalau dia ada di rumah, siapapun tidak berani masuk dalam radius 100 mil ini. Tapi Bro Wolf, yang datang kali ini adalah orang dari pegunungan. Kamu harus sangat berhati-hati, ya? Kata Huang Mao sambil pandangannya tak sengaja melirik sang narapidana Naiti yang dikurung. Orang ini jelas hanya hidup dengan mengandalkan istri. Tidak heran saat datang untuk kedua kalinya. Pandangan dia ke mayat wanita penuh kesedihan seperti menantu perempuan yang merasa dizalimi. Itu karena istrinya hampir pulang. Dia tidak berani berbuat seenaknya. Memikirkan ini aku tidak bisa tidak merasakan takut dalam hati. Untunglah aku tadi tidak bertindak gegabah. Kalau tidak, itu berarti membunuh yang jantan. Berikan yang betina. Dan dengar maksudnya. Sepertinya keahlian istrinya jauh lebih tinggi darinya. Namun meskipun hewan itu hebat, ada hal yang bisa dilakukan orang lain. Mereka tidak mampu melakukannya. Contohnya seperti membuka sangkar ini di depan mata. Demi menghormati istrinya, aku juga tidak mau menyusahkan dia. Maka aku pun memutar kawat besi, melepaskan si kecil berbulu kuning di dalamnya. Kemudian aku menatapnya, lalu bertanya, bisa ceritakan tentang apa itu yang datang dari gunung? Namun begitu sangkar dibuka, sikap berbulu kuning itu berubah. Terlihat dia berdiri, mengangkat cakarnya dan berkata, Kang Wolf, kita seperti pohon hijau abadi di bukit. Sampai jumpa lagi. Kemudian ia berbalik dan membawa si kecil berbulu kuning pergi. Aku mengernyitkan alis sedikit. Sedikit kesal. Tapi tetap memanggilnya kembali. Setelah mengambil gelang itu pulang. Jika kau ingin menyerap aroma mayat kapan saja, kau selalu bisa datang. Rambut pirang dengan mata kecil berputar cepat. Melihatku dan berkata, Wang Ye, barang apa yang datang dari gunung itu? Aku benar-benar tidak tahu. Kalau begitu kamu tidak usah datang lagi. Kalau tidak, aku akan memukulmu setiap kali bertemu. Dia langsung panik mendengarnya. Wang Ye, jangan seperti itu. Bagaimana kalau kamu buat syarat baru saja? Aku pikir, mungkin istri si pirang memang ratu rumput di sekitar 100 li. Informasinya cukup cepat. Jadi aku memilih opsi kedua. Aku juga tidak mau menyulitkannya. Kalau dalam beberapa hari ini ada kabar bergerak, kamu beritahu aku secepatnya, bagaimana? Syarat ini mudah baginya. Dia langsung setuju tanpa pikir panjang. Setelah si pirang pergi, aku merasa berat di hati. Barang dari gunung yang masuk dalam 100 li. Mungkin malam ini sudah akan datang. Aku harus menyiapkan sesuatu. Lalu aku pulang sebentar ke rumah. Mengambil semua perlengkapan yang kakek tinggalkan. Saat kembali ke rumah tua, matahari sudah terbenam. Aku menaburkan seember abu kayu merata di dalam rumah. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi dengan abu tanaman atau abu dupa, jejak dari hal-hal tersebut bisa terlihat jelas. Kemudian aku melilitkan cambuk dari ranting willow di pinggang. Lalu aku menyandang pedang kayu persik dan pedang uang emas di punggung. Setelah lengkap bersenjata, barulah aku merasa sedikit lega. Dan saat itu juga, aroma mayat itu tercium lagi. Aku tak tahan lalu mengomeli mayat wanita itu.
Menyelamatkanmu sepertinya terlalu takut orang lain tidak tahu kamu harum sekali. Benar-benar wanita yang mudah berubah-ubah. Tapi baru saja aku selesai bicara. Aku mendengar suara dari jendela. Dengan waspada aku menoleh dan melihat si berambut kuning mengenakan celana pendek bunga-bunga. Mengintip masuk dengan sembunyi-sembunyi. Bro serigala, jangan marah. Aku cuma datang buat ngisep sedikit. Ketika melihat itu, barulah aku sedikit lega. Aku berpikir, aroma mayat itu hilang ya sudah hilang saja. Kalau begitu aku lakukan kebaikan searah arus. Biar dia masuk ke dalam rumah untuk ngisep. Tapi si berambut kuning malah menempel di jendela. Menggeleng-gelengkan kepala seperti mainan genggam. Bro serigala, aku cukup ngisep di jendela saja. Aku tidak akan masuk dan merepotkan kamu. Mendengar itu aku mengernyit. Binatang ini berniat makan tapi tidak mau kerja. Tapi kalau aku langsung berkata apa adanya, mungkin dia akan membalikkan badan dan kabur. Aku mempertimbangkan sebentar. Aku baru mulai berkata, Lao Huang, kau ingin mengambil selir. Ini sudah diketahui oleh istrimu. Huang Mao langsung panik setelah mendengar itu. Dia segera berdiri. Di rumah Wolfgang makan sesuka hati boleh saja. Tapi kata-kata jangan sembarangan. Istriku akan segera pulang beberapa hari ini. Ternyata benar dia itu pemalas hidup dari orang lain. Aku tertawa kecil dan berkata, kalau aku tidak membocorkannya juga tidak apa-apa. Tapi malam ini kau harus membantuku sesuatu. Kalau tidak, aku pasti akan membocorkannya. Huang Mao melihat aku sudah berkata begitu. Dia hanya bisa mengangguk setuju. Tapi dia meminta si wanita memberi balasan padanya 6 hari kemudian. Aku berpikir siapa sebenarnya wanita itu. Sampai-sampai Huang Mao yang licik pun ingin membalas budi padanya. Tapi aku juga sangat menantikan. Aku mengangguk setuju. Perlu dikatakan atau tidak dikatakan. Ada seseorang di samping yang bernapas. Aku jadi lebih berani. Huang Mao juga jadi patuh. Dia menemukan sudut sendiri. Duduk bersila dengan sopan. Mulai menyelesaikan urusannya. Aku punya banyak hal yang ingin kutanyakan padanya. Tapi sudah memanggil 2 kali tidak ada jawabannya. Mau tidak mau aku berhenti. Namun tepat saat itu, kayu api di dalam tong besi berbunyi, pop-pop, 2 kali. Nyala api yang semula berwarna oranye berubah menjadi hijau. Si rambut kuning tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Berdiri di ujung jari dan bersiap untuk kabur. Tapi belum sampai 2 langkah, aku mengejarnya dan menangkapnya. Membawanya kembali. Dasar kamu, tak tahu terima kasih. Aku mengangkat tangan dan memukulnya sekali keras. Lalu segera membawanya mundur ke tepi tempat tidur. Karena hawa dingin itu masuk dari luar. Si rambut kuning mengusap-ngusap kepalanya dengan cakarnya. Dengan mata yang panik, dia membela diri dengan canggung. Saudaraku serigala. Kamu salah paham. Aku tadi memang bermaksud membantu memanggil orang untukmu. Namun sebelum dia selesai bicara, terdengar bunyi, kriuk. Pintu kayu yang lapuk itu tiba-tiba terbuka sendiri. Aku dan si rambut kuning terkejut dan langsung tegang. Kami berdua menatap ke arah pintu. Melihat sekeliling halaman. Tak tahu sejak kapan sudah diselimuti kabut pekat dan lengket berwarna hitam. Melihat itu, si rambut kuning berbalik dan bersembunyi di belakangku. Mengintip dari bawah pinggulku sambil menengok kepala. Dengan gagap mulai berbicara. Saudaraku serigala, ini apa situasinya? Aku tidak menjawab. Namun dengan tenang aku meraih pedang kayu persik yang terletak di pinggang. Mataku terpaku menatap keluar pintu. Selama ada sesuatu yang berani masuk dari sana, aku akan langsung melempar pedang kayu ini. Tusuk dia sampai tembus ke tulang. Namun sudah lewat 2,5 menit. Tidak ada tanda-tanda sesuatu di luar pintu. Sang pemuda berambut kuning juga mulai sadar bahwa tampaknya tidak ada bahaya. Lalu dengan santainya merangkak keluar dari bawah pinggulku. Melompat ke bahuku. Dengan nada sedikit meremehkan berkata, "Hah, aku kira akan terjadi sesuatu. Sesuatu yang besar. Ternyata hanya sebuah kepanikan palsu saja. Mungkin udara pekat tengah malam yang membuat terbentuk kabut hitam seperti ini. Di gunung seperti ini, ya sudah biasa saja." Kemudian dia menepuk bahuku lagi. Tersenyum lebar. "Tenang, ada aku, sang raja, yang menjaga. Siapapun yang datang, aku yang akan menyelesaikannya." Aku tidak menggubrisnya, melainkan langsung berjalan menuju pintu utama. Saat itu kabut di luar terus-menerus masuk ke rumah tua. Kalau tidak menutup pintu, malam ini mungkin akan membeku kedinginan. Namun tepat saat aku menyentuh gagang pintu, sebuah wajah mengerikan
tiba-tiba muncul dari kabut tebal di depanku. Aku bahkan belum sempat bereaksi. Makhluk itu sudah membuka mulut berdarah lebarnya. Dengan ganas menggigit leherku. Aku tertawa dan berkata, saat itu aku sudah tak sempat berpikir lebih banyak. Kuputar badan dan langsung melayangkan siku ke wajah jelek itu. Sejenak wajahnya terpukul ke belakang mundur. Baru saat itu aku melihat jelas rupa makhluk itu. Dia adalah pria aneh mengenakan baju jenazah hitam. Wajahnya seperti terbakar api. Terpeliuk. Seolah setan turun ke dunia. Dia baru muncul. Api dalam drum besi langsung meredup tinggal sedikit. Orang berambut kuning ketakutan dan berteriak, "Ci!" Berbalik dan bersembunyi di belakangku. Menunjuk pria itu dengan suara gemetar berkata, "Kang Wolf, ini hantu jahat loh." Dengan ekspresi serius, aku melepaskan cambuk Willow di pinggang. Kupecut 2 kali dengan suara tap. Lalu kuucapkan, "Teman si siang, biarkan kita pisahkan pintu sebagai batas. Agar air sumur dan air sungai tak saling mengganggu, bagaimana, hehe." Pria itu tertawa aneh. Kemudian mengeluarkan pisau belati merah darah dari belakang dan melemparnya ke dalam rumah. Dengan suara seram berkata, "Agar air sumur dan air sungai tak saling mengganggu, boleh saja. Tapi kau harus potong dan keluarkan pesona mayat dari tubuhnya untukku." Saat mendengar dia berkata begitu, aku tahu pertarungan besar tak terelakkan. Lalu aku berteriak dengan keras, "Bertindak!" Baru saja suara itu terdengar. Aku menunduk dan langsung mengangkat rambut kuning itu. Lalu membalikkan tangan dan memukul ke arah pria itu. Melihat aku tiba-tiba bertindak, wajah pria itu yang sudah sangat jelek langsung retak. Kulihat tangannya segera tertutup oleh energi gelap yang kental dan lengket. Dia mengangkat tangan dan memukul rambut kuning itu hingga terlempar. Rambut kuning itu mengeluarkan suara kesakitan. Jatuh ke tanah. Setelah berguling beberapa kali, dia menendang dengan kedua kaki dan sudah tidak bernyawa. Pada saat yang sama, pria itu sudah maju ke arahku. Mengulurkan kuku tajamnya. Mencoba mencakar wajah tampanku ini. Melihat itu aku buru-buru melangkah mundur. Pada saat yang sama, cambuk Willow di tanganku bergetar hebat. Pria itu tanpa perlu mengangkat tangan untuk menangkis. Langsung menangkap cambuk Willow itu di tangannya. Lalu menarik dengan kuat hingga aku ditarik ke hadapannya. Melihat cambuk Willow itu tidak bisa melukainya. Aku buru-buru mengeluarkan pedang emas dari pinggang. Berusaha keras menebas lengannya. Namun lengan itu sekeras tembaga dan besi. Saat pedang emas menebas, tali merah di atasnya langsung putus. Uang logam juga berjatuhan ke tanah. Namun di lengan pria itu terdengar suara, "Cis." Asap hitam keluar dari mulutnya. Dia mengeluarkan teriakan kesakitan. Melangkah mundur 2 langkah. Saat dia mundur, aku buru-buru melangkah menyilang 2 langkah. Mengangkat cucu berambut kuning dari tanah. "Kalau kamu pura-pura mati lagi, aku akan menyerahkan kamu ke tangannya." Dengan ancamanku itu, bola mata si berambut kuning langsung bergulir ke bawah. Kembali normal. Dia meraih celanaku. Melompat ke pundakku. Dengan terburu-buru berkata, "Kang Wolf, ini adalah hantu ganas dari gunung. Cepat keluarkan harta karun rahasiamu. Daun-daun kering dan ranting ini tidak berguna." Mendengar itu, aku hanya bisa mengeluarkan 7 mantra kuning peninggalan kakekku. Sedang berpikir bagaimana menempelkan kertas mantra itu di kepalanya. Saat itu, pada detik berikutnya, pria itu sudah melesat mendekat. Satu tamparan langsung menghantam dadaku. Saat itu aku merasa seperti tertabrak truk besar. Aku langsung terbang mundur. Tak memberiku kesempatan untuk bernafas. Pria itu langsung mengejar. Melompat ke atasku. Membuka mulut dan menggigit leherku. Bukankah itu setan ganas sih? Kenapa malah meniru zombie menggigit leher? Tapi tepat saat dia menerkam, aku kebetulan menemukan kesempatan. Melangkah mundur 1 langkah. Lalu mengangkat tangan, menempelkan selembar kertas mantra kuning tepat di dahinya. Terdengar bunyi ledakan keras. Kertas mantra kuning meledak di dahi pria itu. Membuatnya terpental keluar. Melihat kertas mantra itu efektif, aku mengangkat pedang kayu persik siap untuk memberi serangan fisik. Tapi saat pedang baru saja diangkat, aku baru sadar pedang kayu itu sudah terbakar tinggal setengah. Saat itu ku dengar rambut pirang berteriak di dekat telingaku mendesak, "Bro Wolf, jangan pelit. Cepat keluarkan semua kertas mantra yang kamu pegang." Namun dalam sekejap mata, pria itu datang di depanku secepat angin. Dengan cepat mencengkeram leherku.
Ibu jari mengarah ke pembuluh nadiku hendak menggores. Di saat genting itu, rambut pirang tiba-tiba mengangkat bokongnya, menyemburkan asap kuning ke arahnya. Pria itu langsung bingung oleh aura iblis tersebut. Tangan yang mencengkeram leherku pun terlepas. Aku memanfaatkan kesempatan itu melarikan diri. Bernafas dengan ngos-ngosan. Saat ini aku merasa ada yang tidak beres. Kenapa setan ganas ini malah menggigit orang lagi? Dan berusaha mengiris leherku lagi. Sama sekali tidak ada tanda-tanda menyeramkan. Apa mungkin makhluk di gunung semuanya memiliki nafsu seperti ini? Keahlian si rambut kuning masih terlalu lemah. Hanya dalam waktu 2,5 detik, pria itu langsung sadar kembali. Kemudian mulutnya terbuka. Sebuah lidah merah menyala langsung meluncur ke arahku. Dalam sekejap, aku hanya merasakan dingin di leherku, terjerat dengan erat. Si rambut kuning yang berdiri di bahuku juga tidak bisa lolos. Pria itu agak pendendam. Tatapan dinginnya langsung tertuju pada si rambut kuning. Lalu dia segera mencengkeram leher si rambut kuning. Si rambut kuning langsung mengeluarkan darah dari mulutnya. Melihat dirinya hampir mati, dia buru-buru mengangkat pantatnya. Kupikir dia akan kentut lagi. Segera aku mengalihkan wajahku. Ternyata dengan cakarnya dia menggaruk pantatnya dengan keras. Dan berhasil mengeluarkan bola putih sebesar ibu jari. Melihat itu aku sangat terkejut. Celana pendek bermotif seukuran telapak tangannya. Ternyata masih punya pantat juga. Si rambut kuning yang sudah memegang benda itu, tidak ragu sedikit pun, langsung memukul pria itu dengan balik tangan. Detik berikutnya keluar semburan cahaya keemasan. Seluruh ruangan dipenuhi oleh simbol besar lambang 10.000. Pria itu mengeluarkan teriakan menyakitkan. Seluruh tubuhnya terbang mundur seperti karung robek, menabrak lantai di depan pintu. Tak bergerak sama sekali. Lehernya tergores lidah. Ikatan ekor tiba-tiba menjadi lemas. Jatuh ke tanah. Pria berambut pirang tersengal-sengal karena takut. Merangkak mendekat. Mengambil batu putih yang jatuh ke tanah. Memasukkannya kembali ke tas kulit. Aku sudah tahu anak itu masih punya kartu di tangan. Kenapa dia mau tinggal hanya karena sebuah hutang budi? Bagaimanapun hutang budi harus bisa ditebus dengan nyawa. Hanya saja benda yang dia keluarkan itu sangat kuat tenaga serangnya. Tapi saat ini aku belum sempat bertanya padanya. Karena pria itu yang terpental tidak menghilang. Melainkan tergeletak di tanah tak bergerak. Aku segera maju mengambil sebuah mantra kuning. Lalu menempelkannya di dahinya. Mencoba menyembuhkan sedikit lukanya. Tapi kali ini kertas mantra itu tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Aku heran lalu meraba dengan tangan. Wajahku segera berubah drastis. Ternyata pria itu adalah mayat, bukan hantu. Aku bingung melihat pria berambut pirang itu. Meminta penjelasan darinya. Bukankah roh jahat seharusnya hanya berupa roh saja? Mendengar itu, pria pirang itu juga dengan ragu-ragu merangkak mendekat. Menggunakan cakarnya untuk menyentuh pantat pria itu. Tiba-tiba wajahnya berubah drastis. Melihat kilatan ketakutan di mata pria berambut kuning, aku langsung teringat sesuatu. Barang ini kemungkinan besar adalah mayat berkualitas roh. Makanya kertas mantra tidak bisa menahannya. Dengan kata lain, ini adalah mayat hidup yang memiliki jiwa. Ketika roh muncul, itu bukan tubuh roh. Saat bersembunyi, itu adalah cairan. Jika roh dan mayat Cheng Jiang menyatu, itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia. Konon ini adalah ilmu hitam yang bisa memberikan keabadian. Mengambil orang yang hampir mati namun masih hidup. Menggunakan ilmu hitam untuk melatih tubuh menjadi cairan. Sehingga jiwa bisa berdiam selamanya tanpa hancur. Situasi serupa ini hanya pernah kudengar dari kakek. Tak kusangka hari ini aku bertemu dengan ini di sini. Tapi aura spiritual pria di depanku sudah hilang. Sudah berubah menjadi mayat hidup biasa. Melihat itu aku merasa ragu dan bingung. Aku bertanya dalam hati mengapa aura spiritualnya tiba-tiba hilang. Aku menoleh ke pria berambut kuning. Bertanya padanya apa sebenarnya bola putih yang tadi dia lempar. Pria berambut kuning juga mengenali ahli roh itu. Tapi dia tidak memiliki kemampuan seperti aku. Jadi dia tidak tahu kondisi pria itu sekarang. Dia agak terbata-bata. Dan berkata itu adalah tulang suci Buddha. Sebelumnya saat aku menggali lubang di gunung, aku masuk ke makam kuno. Pemilik makam adalah seorang penganut ajaran Buddha. Aku menemukan barang pemakaman dan mendengarnya. Aku mengangguk. Tidak heran relik sang Buddha adalah barang suci dalam ajaran Buddha. Sangat langka. Pria itu mungkin tidak menyangka
Bulu kuning ternyata memegang alat sihir dengan tingkatan tinggi. Jadi tanpa diduga ia terkena serangan dan roh saya hancur. Aku memanfaatkan pria itu belum sempat melompat ke arahku. Aku melaju dan mengeluarkan cambuk Willow. Aku langsung menyerang bertubi-tubi. Peach Willow berputar. Ini adalah pengetahuan umum. Tapi sesungguhnya yang paling takut terhadap ranting Willow adalah orang tua di gunung ini, Lao Jiangxi. Alasannya menjadi Jiang. Karena memiliki sedikit energi tambahan. Dan Willow memiliki fungsi menyucikan energi. Saat cambuk Willow di tanganku menyentuh pria itu, langsung berbunyi desis. Kelembapan langsung menyebar. Bukan sedikit. Bulu kuning melihat itu terkejut. Bertanya, Kang Wolf, ada apa ini? Kenapa Spirit Master ini tiba-tiba jadi sangat lemah? Karena rohnya sudah hancur oleh tulang suci Buddha milikmu dalam sekali serang. Sekarang hanya tersisa tubuh kosong. Setelah mendengar itu, bulu kuning berteriak keras ke aku. Tunggu sebentar, aku terkejut. Kupikir ada bahaya lagi. Aku segera berhenti. Tiba-tiba terlihat si rambut kuning memakai celana pendek motif bunga. Melompat di depanku tanpa mengenal siapapun. Kamu minggir dulu. Biar aku yang tangani. Barusan orang itu hampir membuat kaisarmu muntah darah. Aku harus cari dia langsung di tempat ini, Kaisar. Aku cemberut. Menyingkirkannya ke samping. Bersiap menyaksikan aksinya. Terlihat si rambut kuning memasukkan tangannya lagi ke dalam celana. Mengeluarkan tulang suci Buddha. Dan melemparkannya seperti memainkan permainan kelereng, dengan suara, swos. Detik berikutnya terlihat cahaya api hitam keluar dari tubuh sang ahli roh. Mayat itu terbakar sampai mengeluarkan suara mendesis. Kurang dari 2,5 menit, mayat itu terbakar habis menjadi abu. Si rambut kuning terlihat sangat puas. Memakai celana pendek bermotif bunga. Masuk tanpa rasa hormat sama sekali. Begitu masuk, ia melihat aku menatapnya tajam. Dia langsung memegangi bokongnya. Melihatku seperti orang yang curiga maling. Awalnya aku ingin melihat seperti apa bentuk tulang suci Buddha itu. Karena benda itu belum pernah aku lihat sebelumnya. Tapi melihat sikapnya, aku tidak ingin diremehkan olehnya. Setelah mendengus, aku keluar dari halaman. Melihat mayat yang sudah jadi zombie itu. Memastikan semuanya terbakar sampai habis tanpa sisa. Baru aku lega. Dan kembali masuk ke dalam rumah. Rambut pirang sudah duduk bersila di sudut. Memanfaatkan setiap detik untuk menyerap aroma jenazah. Hingga hampir fajar. Aroma jenazah itu perlahan menghilang. Dia membuka mata dan bangkit lalu mendekatiku. Bertanya, Bro Serigala, bagaimana kau tahu sebelumnya? Roh dukun itu hancur oleh sisa jiwaku. Apakah kau lupa menghitung nasibku? Hanya mencium sekali lalu berbalik dan tidur lagi. Mendengar itu, mata pirang itu langsung bersinar. Menatapku dan berkata, kalau begitu, tolong lihatkan apakah aku akan segera beruntung. Sebenarnya seni melihat aura ini adalah dasar dari Feng Shui dan ilmu nasib. Kakek pernah bilang, dengan kemampuan menangkap aura kuat, membaca nasib tak perlu lagi pakai ramalan atau lempar lotere. Tapi kemampuan ini belum pernah kusoba sebelumnya. Sekarang rambut pirang membicarakannya. Aku jadi ingin mencobanya juga. Lalu aku membuka mata batinku dan menatap kepalanya. Terlihat saat itu di atas kepalanya mengambang kabut merah muda tipis. Melihat itu aku sedikit terkejut dan berkata, 2 hari terakhir ini kau akan mengalami bencana berdarah. Mendengar itu, rambut pirang membalik matanya. Kau pasti menipuku. Bro Serigala. Aku makan dengan nikmat. Tidur juga nyenyak. Mana ada bencana berdarah? Dia berkata sambil melangkah ke pintu. Sambil bergumam. Walau ada bencana berdarah, pasti karena ikut denganmu. Aku harus menjauh darimu. Setelah berkata begitu, rambut kuning itu langsung berlari ke semak-semak kecil. Hilang tanpa jejak. Namun tak disangka, malam berikutnya saat aku memeriksa detak jantung wanita itu lagi, pintu rumah terdengar dentuman keras terbuka. Aku terkejut. Segera menoleh ke arah. Kulihat rambut kuning itu mengenakan celana pendek motif bunga. Dengan pincang dia masuk ke dalam. Aku menatapnya dengan seksama. Kulihat bukan hanya kakinya yang pincang, juga lengannya. Bahkan bulu putih di dadanya juga hilang sejumput. Sepertinya bencana berdarahnya benar-benar terjadi. Aku menatap rambut kuning yang masuk pintu. Tak tahan tertawa keras. Bukankah ini Tuan Huang? Baru hilang semalam saja. Kamu kenapa begitu? Rambut kuning itu menatapku dengan penuh nestapa. Sembari asal mengatakan 2 kata. Malam kemarin gelap.
tidak sengaja terpeleset dari tepi sawah. Mendengar itu aku langsung tertawa. Aku dari lukanya langsung tahu kalau dia pasti dipukuli orang. Ternyata apapun jenis makhluknya. Di rumah pasti ada singa betina. Melihat aku yang tampak bersukacita atas malapetaka ini, warna kuning langsung marah besar dan melompat berdiri. Kamu bocah juga jangan sok keren begitu. 5 hari lagi, aku lihat kamu bisa lebih baik dariku berapa banyak. Berbicara tentang hal ini, ekspresiku jadi berubah serius. Lalu aku langsung menarik sebuah bangku. Duduk di sampingnya, bertanya pada raja. Kamu kasih tahu aku, 5 hari kemudian apakah dia akan sadar atau bagaimana? Warna kuning membuka mulutnya. Sedang ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia sangat berhati-hati melihat perempuan di ranjang. Menggelengkan kepala. Tersenyum pahit dan berkata, di balik gunung 10.000 itu tersembunyi banyak rahasia. Beberapa hal kalau diceritakan bisa menakut-nakuti orang mati. 2 hari lalu aku sebenarnya sedang siap memberitahumu. Tapi kamu juga lihat sendiri. Perempuan itu tiba-tiba duduk tegak. Dia memperingatkanku. Jangan biarkan aku banyak bicara. Kalau dia melarang, aku juga tidak berani sembarangan bicara, kan? Mendengar kata-kata itu aku terdiam sejenak. Kalau memang begitu, itu artinya perempuan ini bisa mendengar suara dari luar. Memikirkan ini aku jadi tidak enak. Belakangan ini aku sering sekali mengecek denyut nadinya. Melihat wajah warna kuning yang sakit itu, aku berpikir apakah aku juga harus kabur lebih awal? Dia bersandar di kursi, melihat abu kayu yang tersebar di lantai, mengeluh 2 kali, lalu berkata, "Nak, barang-barang yang kamu buat sekarang ini, bisa melindungi dari hal-hal di gunung. Tapi tidak bisa melindungi dari manusia." Aku merasa ada makna tersembunyi dalam ucapannya ini. Segera memberikan sebuah paha ayam yang baru dipanggang kepada si berambut kuning. "Pak Huang, ayo kita bicara sebentar." Setelah dia menggigit paha ayam itu, dia juga mulai membuka pembicaraan. Menceritakan banyak pengalaman yang dia alami selama bertahun-tahun ini. Ternyata dunia Tao itu memang ada. Di dalamnya tidak hanya ada Gunung Maosan, tapi juga berbagai macam sekte. Si berambut kuning juga berkata, sebenarnya setiap tahun selalu ada Taoist top masuk ke pegunungan 10.000. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Namun selama bertahun-tahun ini, dia hanya melihat orang masuk, tetapi tidak pernah melihat ada yang keluar. Maksudnya kira-kira adalah semua yang masuk itu meninggal di dalam gunung. Aku merasa sedikit sedih mendengarnya. Si berambut kuning berkata, aku tidak bisa melindungi dari manusia. Artinya memang dari jenis orang seperti itu. Saat itu aku baru saja mulai rileks. Tiba-tiba menjadi tegang lagi. Si kuning itu tiba-tiba mengusap hidungnya. Dengan cakar yang tidak terluka, mendorongku sedikit. Hanya 1 paha ayam. Siapa yang cukup makan cuma itu, ambil saja seluruh ayamnya. Aku melihat si kuning benar-benar tahu banyak hal. Segera aku menghidangkan semua daging ayam itu. Setelah si kuning makan sampai perutnya kenyang, dia memberiku ide bodoh lagi. Dia menyuruhku memanfaatkan beberapa hari ini untuk menangkap wanita itu. Nanti, suami istri sehari, berkat 100 hari juga bagus. Bukankah itu membuat segalanya menjadi lebih mudah? Mendengar itu, aku memberinya tatapan mata yang besar. Bukan karena aku sombong, tapi utamanya aku belum siap sekarang. Namun, saat itu juga, seekor hewan kecil berwarna kuning tiba-tiba masuk. Lari ke depan si kuning dan berkelakar sebentar lalu berbalik lari. Begitu si kecil kuning itu pergi, tatapan si kuning langsung berubah menjadi serius. Nak, mungkin kamu harus pindahkan istrimu. Barusan anakku datang memberi kabar. Katanya ada 2 orang tukang sulap datang ke gunung. Kakek itu mendengar dan aku bertanya sedikit bingung. Bukankah para tukang sulap itu seharusnya orang baik? Kalau bertemu masalah seperti ini, bukankah mereka harusnya membantu aku? Si kuning melihat wanita di tempat tidur dan berkata, kamu jangan sampai kena ilusi profesi. Orang baik dan jahat dilihat dari orangnya, bukan dari profesinya. Beberapa, new busy, kalau jadi jahat, itu jauh lebih menakutkan daripada orang biasa. Sekarang memang seharusnya memindahkan mayat perempuan itu. Tapi di gunung liar ini, mau saya pindahkan kemana? Huang mau memberi saya ide. Katanya tidak jauh dari sini. Ada sebuah gua. Mungkin kau sementara bisa bersembunyi di dalamnya. Tempat di sana tertutup, juga bagus. Menutupi bau mayat yang menyengat. Saya langsung menggendong mayat perempuan itu dan menuju gua yang dibilang Huang Mao. Gua itu tidak dalam, hanya sekitar 10 meter.
Saya mencari tempat yang datar, menghamparkan selembar spray bersih. Baru saya tempatkan mayat itu di atasnya. Huang Mao juga mengubur tulang suci Buddha di mulut gua, untuk menutupi bau mayat. Melihat punggungnya, saya tak bisa menahan untuk mengernyitkan dahi. Sebenarnya saya masih belum percaya. Hanya karena rasa terima kasih saja Huang Mao menunjukkan keramahan sebesar itu. Orang itu pasti punya maksud lain. Tapi saat itu saya juga tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak. Sekarang yang paling penting adalah menyelesaikan urusan dengan dua Niu Bizi tua itu dulu. Saat itu juga, saya mendengar Huang Mao berkata, anak muda, dengan kemampuan Niu Bizi itu, mereka pasti bisa menemukan rumah tua itu sebelumnya. Kalau tidak, kamu turun dulu untuk mengintai. Mendengar itu, aku pun menjadi waspada dalam hati. Tapi di luar aku tetap tenang dan bertanya, kalau kamu tidak ikut. Saat itu tanganku mulai diam-diam meraih ke pinggangku. Pedang uang itu. Belum lagi kau tahu apakah dia berniat jahat. Hanya karena istrinya yang tak pernah muncul itu membuatku sangat waspada. Hanya dengan si rambut kuning di sisiku, aku bisa merasa tenang meninggalkan mayat wanita itu. Kalau dia berkata dia tidak ingin ikut denganku, aku akan langsung menyerangnya, dan menebasnya dengan satu kali tebasan. Si rambut kuning tidak mengetahui niatku. Dia malah menunduk dan melihat kaki pincangnya. Dengan tertawa getir berkata, lihatlah, dengan kondisiku pergi ke sana. Bukankah itu hanya akan merepotkanmu? Tidak apa-apa, aku bisa membopongmu. Ini adalah kesempatan terakhir yang aku berikan padanya. Si rambut kuning ragu sebentar setelah mendengar itu. Kemudian dengan pasrah berkata, baiklah kalau begitu. Siapa yang meminta kaisar? Aku sudah bilang akan menurutimu. Lantas dia melompat dengan satu kaki ke bahuku. Aku membawanya menyusuri jalan kembali ke dekat rumah tua itu. Lalu mencari tanah yang menanjak dan berbaring di atasnya. Sekitar pukul 10 malam lebih. Terlihat seorang tua dan seorang muda. Dua hidung sapi. Seorang dukun berjalan ke arah rumah tua. Begitu masuk pintu, mereka melihat abu kayu tersebar di halaman. Barulah dia berkata, mengambil segenggam abu dan mengendusnya, mencium bau mayat. Sepertinya mereka sudah didahului orang lain. Orang muda di samping orang tua itu berkata dengan sedikit meremehkan. Hanya trik desa belaka. Tidak pantas ditampilkan. Mungkin mereka juga tidak akan bisa bersembunyi terlalu lama. Sang tua tidak membantah. Malahan mengangguk setuju. Kemudian dia berkeliling rumah dalam dan luar 2 kali. Orang itu belum lama pergi. Saat malam semakin larut, bau mayat akan kembali muncul. Saat itu kita bisa mengikuti bau itu dan menemukan orangnya. Orang tua itu mengeluarkan sesuatu seperti kompas, dan menyerahkannya kepada orang muda. Menyuruhnya memegang alat patroli dan menjaga tempat ini. Sedangkan dia sendiri berjalan menuju desa di kaki gunung. Sepertinya ingin mencari informasi. Saat itu saya langsung melihat alat patroli di tangan dukun muda. Saya bertanya pelan ke Huang Mao. Bisakah kamu menggunakan ilusi untuk mengendalikannya? Tidak mendengar kata-kata itu. Si kuning menyentuh dadanya. Tanpa ragu membuka mulutnya. Yang tua itu sulit untuk dibicarakan. Tapi anak itu aku yakin tidak masalah. Sebaiknya bisa mendekatinya. Dalam jarak 5 langkah. Itu akan memberikan hasil terbaik. Setelah dia selesai berbicara baru dia sadar. Mendadak berbalik dan menatapku. Kau mau ngapain, anak kecil? Aku sarankan kau jangan bikin masalah sembarangan. Kalau menyakiti kelompok besar ini, kita pasti tidak akan dapat hasil yang baik. Mendengar itu, aku menunjuk piring pencari mayat yang dipegang si biksu muda dan berkata, kalau tidak merebut benda itu, kalau sampai dia menemukan aku, nanti kita akan mendapat masalah yang lebih besar. Apalagi, nanti setelah beberapa hari istriku sadar. Kau pikir para jagoan ini bisa apa padanya? Awalnya aku hanya ingin memberi si kuning harapan palsu. Tapi dia langsung bersemangat setelah mendengar itu. Dia mengibas-ngibaskan cakar ke arah biksu muda itu. Kalau begitu kita serang dia. Lalu aku bersama si kuning diam-diam merayap ke arah rumah tua. Ketika jarak ke biksu muda itu kurang dari 10 meter. Aku berteriak kencang. Kata-kata, Paman Huang, baru saja terucap. Si kuning meloncat dari bahuku. Meluncur ke depan sejauh 78 meter. Ketika bocah pendeta kecil itu mendengar suara, tiba-tiba dia menoleh ke arahku. Rambut kuning sudah terbang tepat di depannya. Jaraknya kurang dari 2 meter darinya. Terlihat dia melakukan ayunan ekor naga di udara.
dan mengeluarkan angin jahat langsung ke wajah bocah pendeta itu. Sekejap itu menyembur ke wajah bocah pendeta. Reaksinya sama persis seperti yang aku alami sebelumnya. Matanya perih sampai tidak bisa dibuka sedikit pun. Dan mulutnya terus mengeluarkan suara muntah kering. Namun, setidaknya dia datang dari aliran benar yang terhormat. Setelah sadar, dia segera bersiap menggigit ujung lidahnya. Konon murid Tao ini bisa memaksa petir tepat ke ujung lidahnya. Sebatang darah lidah. Daya hancurnya sangat menakutkan. Melihat itu aku segera berlari mendekat. Segera mencubit dagunya. Memaksa menghentikan ritualnya. Pada saat yang sama si rambut kuning menggunakan sihir setannya untuk membingungkan jiwanya. Bocah pendeta itu berjuang sebentar. Matanya berubah kosong. Melihat itu aku mengambil sebuah tongkat kayu. Langsung memberinya pukulan tepat di kepala. Bocah pendeta itu mengeluarkan suara mendengus dan roboh lurus ke bawah. Lalu aku cepat-cepat merebut kartu pengawasan dari tangannya. Aku bahkan tidak melepaskan tas selempangnya yang tergantung di pinggang. Selesai merebut, aku langsung berbalik dan melarikan diri dari rumah tua. Aku tidak berani berhenti sedetik pun. Menuju ke gua. Di perjalanan aku juga mengambil beberapa ranting kering. Setelah kembali ke gua, aku menutup mulut gua dengan sederhana. Setelah melakukan semua itu, baru aku bersandar di dinding batu. Menghela nafas besar dengan terengah-engah. Si rambut kuning tidak sabar membuka tas selempang yang aku rampas. Lalu mengeluarkan sebuah kepingan giok dari dalamnya. Ketika dia melihat jelas tulisan 4 karakter, Sekte Laotian, di kepingan giok itu, dia langsung menghela nafas dingin. Bro Serigala, kali ini kita benar-benar menyentuh sarang tawon. Saat itu aku juga agak terkejut. Tidak menyangka sekte besar seperti Laotian juga ikut campur di daerah terpencil ini. Tapi sekarang khawatir tentang itu juga sudah tidak berguna. Karena meskipun aku tidak merampas barang mereka, mereka pasti akan datang mencari kita. Setelah aku merapikan barang rampasan, aroma obat merah tipis mulai tercium di dalam gua. Melihat itu aku jadi tambah pusing. Pada saat yang sama, piring pengawas yang diletakkan di samping juga mengeluarkan cahaya merah muda lembut. Tampak jarum di dalam piring itu mulai berputar terus-menerus. Pada akhirnya menunjuk ke arah wanita itu. Melihat alat ini begitu sensitif, aku diam-diam bersyukur. Lebih baik serang terlebih dahulu. Namun tak lama kemudian aku kembali mengerutkan kening. Alat ini ternyata adalah piring pencari mayat. Secara harfiah berarti alat sihir untuk melacak mayat hidup. Aku bangun dan mengambil piring pencari mayat itu. Melangkah menuju posisi mayat wanita. Semakin aku mendekatinya, piring pencari mayat itu semakin terang. Meskipun aku terus menyebutnya sebagai mayat wanita, tapi dari lubuk hati, aku berharap dia bukan itu. Aku menatap piring pencari mayat yang bersinar di tanganku. Bergumam, apakah kamu benar-benar zombie? Sementara itu, si pirang seperti membaca pikiranku. Mengernyitkan mulutnya. Lalu berkata, sudahlah, malam ini setelah berlalu, hanya tersisa 4 hari lagi. Untuk apa kamu terburu-buru? Nanti saat dia terbangun, bukankah dia akan tahu segalanya? Aku pikir begitu juga, si pirang berkata. Orang ini selalu bangun pagi untuk keuntungan sendiri. Aku yakin dia tidak akan bodoh sampai meminta bantuan dari zombie. Kalau benar itu zombie, apakah tubuhnya bisa selembut itu? Ketika aku memikirkan kelembutan itu, mataku tak terkendali jatuh ke dadanya. Tapi segera aku menekan keinginan untuk memeriksa detak jantungnya. Apakah malam ini bisa menghindari sang pertapa tua masih belum pasti. Tidak seharusnya aku terjebak dalam hal kecil seperti ini. Lalu aku mengeluarkan semua barang dari tas pendeta kecil itu. Mengumpulkan semua alat sihir yang bisa digunakan ke dalam ransel. Sedangkan papan kayu berukir Laotian itu, aku langsung membawanya ke dalam gua yang dalam dan menggali lubang untuk menguburnya. Setelah melakukan semua itu, aku dengan sedikit rasa khawatir mendekati mulut gua untuk memeriksa sekali lagi. Melihat tulang suci Buddha itu, aku menahan semua aroma pil di dalam gua. Barulah aku bisa lega. Setelah disibukkan seharian, saat itu aku juga merasa agak lelah. Jadi aku duduk di samping wanita itu, mengingat kembali isi buku bagian bawah. Meniru cara si pirang mulai menghembuskan napas. Namun setelah mencoba berkali-kali, tidak ada perubahan pada tubuhku. Saat aku hendak menyerah dan tidur, tiba-tiba aku menyadari aroma pil yang baru saja masuk ke tubuhku seperti tadi, berubah menjadi hangat. Ketika pertama kali hal ini terjadi, tubuhku tak bisa bergerak.
Hanya bisa membiarkannya berlarian di dalam tubuh. Tapi sekarang tubuhku bisa bergerak. Dengan penuh kegembiraan, aku buru-buru menahan napas, berharap bisa memaksa aliran panas itu masuk ke dantian. Namun saat itu juga, aliran itu tiba-tiba kehilangan kendali, dan berusaha meluncur ke bawah dengan sangat keras. Aku segera mengepalkan kedua kakiku, tapi tetap tak sempat menghentikannya. Terdengar suara yang cukup memalukan. Tubuh langsung terasa kosong melompong. Akhirnya memang berubah menjadi kentut. Tapi aku juga melihat secercah harapan. Saat aku sedang memberi semangat pada diri sendiri, tiba-tiba terdengar suara ringan di telingaku. Bodoh. Aku tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Seluruh tubuhku melompat ke atas. Siapa itu? Aku melirik ke sekeliling. Namun melihat si pirang masih di sudut, menyendiri dengan kedua telinganya tertutup. Tak mempedulikan sekitar. Aku teringat suara tadi yang agak dingin, tetapi lembut dan manis. Pasti gadis. Pandanganku tanpa sadar jatuh ke mayat perempuan itu. Di sini cuma dia seorang ibu. Jadi yang bicara pasti dia. Tapi, memanggilku bodoh maksudnya apa? Apakah dia meremehkanku? Saat itu aku malah merasa agak sedih. Dia itu tipikal orang kenyang. Tidak tahu perasaan lapar orang yang kelaparan. Kalau aku seperti pendeta kecil itu, punya guru yang memandu, apa perlu repot-repot begini di sini? Melihat matanya masih terbuka. Aku marah lalu mengambil 2 koin tembaga dan menutup kelopak matanya. Tapi masih belum puas. Aku mengambil 2 daun dan mengunyahnya sampai hancur. Lalu menyumbat telinganya juga. Melihat karya sendiri, amarah di hatiku agak berkurang. Berani-beraninya kau melawanku. Kamu juga jangan lihat sekarang siapa yang berkuasa. Sedikit keributan. Lusa sudah mulai terang. Aroma merah juga perlahan menghilang. Sementara itu, si pemuda berambut kuning menghela napas panjang, membuka mata dan berdiri. Aku terkejut menemukan, hanya dalam semalam saja, luka berdarah di kepalanya sudah mengering. Bahkan lengan kecil yang tergantung juga bisa bergerak. Ini membuatku sangat terkejut. Setelah si pemuda berambut kuning meregangkan tubuhnya, dia berjalan ke arahku. Kang Serigala, semalam di luar tidak terjadi apa-apa kan? Kata-katanya belum selesai. Dia melihat mata mayat tertutup 2 koin tembaga. Telinganya juga tertutup daun. Dia menatapku dengan kaget. Dengan suara bergetar berkata, "Astaga, ini kamu yang lakukan? Ini kamu yang buat, kan?" Aku dengan bangga mengacungkan dagu. Dia adalah istriku. Aku ingin memperlakukan dia seperti apa saja boleh. Kamu ada masalah? Wajah si pemuda berambut kuning agak aneh. Setelah melihat sebentar, dia berkomentar dengan kagum. Benar-benar generasi muda yang patut diwaspadai. Namun tepat saat dia bicara, aku langsung merasa ada yang tidak beres. Karena saat itu di atas kepala si pirang malah ada aura kematian yang berputar-putar. Dia akan mati. Melihat itu, hatiku merasa tidak tenang. Karena aura kematian itu kemarin belum ada. Justru muncul sekarang. Mungkin ada hubungannya dengan kejadian tadi malam. Aku sangat ingin melihat apakah di kepalaku juga mengeluarkan aura kematian. Tapi sayangnya aku bisa melihat aura orang lain. Tapi tidak bisa melihat diriku sendiri. Ini seperti prinsip dokter yang tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Tapi sekarang si pirang ada di dekatku. Di kepalanya ada aura kematian. Aku takut di tubuhku juga ada. Segera aku dengan gugup berkata, "Hei si pirang tua, bisakah kau keluar dulu dari gua? Menjauh dariku sedikit." Si pirang bingung mendengar itu, tapi tetap menurut kata-kataku. Dia berjalan menuju keluar gua. Namun begitu ia keluar gua, jaraknya 10 meter dariku, aura kematian di kepalanya langsung hilang. Melihat itu wajahku berubah drastis jadi tidak enak. Aura itu langsung mengarah ke aku. Aku buru-buru bangkit dan merapikan barang-barang. Si pirang juga kaget melihat reaksiku. Dia cepat-cepat lari kembali ke dalam gua. Bertanya apa yang terjadi padaku. Panik pulang panik. Tapi pikiranku masih jernih. Kalau aku jujur sekarang, pasti si rambut kuning langsung kabur. Sedikit berpikir, aku pura-pura tegang berkata, "Tuan Huang sekarang adalah ayahku. Tolong kau menjauh dariku." Rambut kuning terlihat bingung mendengar itu. Melihat ke arahku. Aku pura-pura buru-buru. Mendorong dia dengan sebilah pisau. "Sekarang tubuhmu dikelilingi aura kematian. Hari ini juga pasti mati. Tuan Huang, lihatlah karena aku membiarkanmu menghirup dupa beberapa hari. Tolong kau menjauh dariku. Beri aku kelonggaran."
Saat rambut kuning mendengar itu, seluruh bulu di tubuhnya berdiri. Mata membelalak bulat. Saudaraku Wolf, apakah kau sedang bercanda denganku? Dengan panik aku menggendong wanita itu, dan melepaskan dirinya berkata, aku tidak ada waktu untuk bercanda denganmu. Kupikir pasti semalam aku membuat marah pendeta Laoshan. Mereka sejahat apapun tidak mungkin membunuh orang. Kalau begitu, mereka pasti melampiaskan amarahnya pada kau, musang kuning ini. Saat rambut kuning mendengar itu jadi buru-buru melompat, memegang erat kaki celanaku. Brother Lang, tadi malam aku benar-benar membantu kamu. Saat ini kamu tidak bisa tidak menunjukkan kesetiaan. Kesetiaan. Tak ada gunanya sama sekali. Cepat pergi dariku. Jangan ikut aku. Brother Lang, kalau bukan karena aku yang berani mati tadi malam, istrimu sekarang pasti sudah jatuh ke tangan si sapi hidung itu. Kamu jangan jadi orang yang tidak tahu terima kasih. Huang Mao hampir menangis. Aku tersentuh oleh kata-katanya. Lalu dengan tulus berkata, Tuan Huang, bukan aku tidak mau membantu kamu. Tapi lihatlah kemampuanku yang seadanya ini. Kalau mau bantu juga tidak bisa. Kalau kamu bisa cari teman bantu lagi, aku Li Erlang siap mempertaruhkan nyawaku. Pasti akan bantu kamu. Huang Mao mendengar harus cari bantuan, dia terdiam sebentar. Lalu tepuk pahanya dan berkata, lihat, aku sampai kaget dibuatnya. Sekarang cepat ke rumahku. Istriku sudah pulang kemarin. Si sapi hidung itu, walaupun datang, tidak berani main sembarangan. Aku lihat dia sudah terperangkap. Baru aku lega dalam hati. Tapi tetap pura-pura kesulitan berkata, bersama istrimu, seharusnya kita bisa melawan dua sapi hidung itu. Saat Huang Mao menyebutkan istrinya, matanya selain ada rasa takut, masih ada sedikit pamer. Melihat aku meragukan, dia langsung menepuk dadanya dan berkata, tenang saja, ada istriku di sini. Kamu hanya perlu menghancurkan cara-cara yang dipakai melawan kita. Jangan bilang hanya satu jagoan dari Laoshan. Bahkan 10 jagoan sekalipun tak bisa mengalahkannya. Kalau begitu, jangan ditunda-tunda. Ayo kita segera pergi. Rambut kuning benar-benar ketakutan karenaku. Sepanjang jalan kakinya tidak lagi pincang. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, kami akhirnya berhenti di depan sebuah kelompok makam. Kulihat rambut kuning menahan suaranya sedikit. Dengan lembut dia memanggil kawanan ternak itu. Sayang, aku sudah kembali. Baru saja dia selesai bicara. Sebuah batu nisan yang runtuh. Tiba-tiba muncul seorang gadis berwajah cantik di belakangnya. Rambut kuning segera langsung menjatuhkan diri sambil berlutut. Memeluk kedua pahanya sambil menangis terseduh-seduh. Istriku, kau harus menyelamatkanku. Aku tidak mau mati. Istri rambut kuning memandangku dengan matanya yang lincah. Tiba-tiba dia menendang rambut kuning hingga terbang beberapa meter. Sambil menunjuk dan memarahinya. Dasar bodoh, kenapa kau membawa manusia ke rumah kita? Rambut kuning yang terbang akibat tendangan itu tak sempat berhenti sedetik pun. Berguling dan merangkak kembali ke sisi istrinya. Dengan hidung penuh ingus. Dengan air mata, dia menceritakan seluruh kejadian dari awal sampai akhir. Istrinya yang berambut pirang mendengarkan lalu menendangnya hingga terlempar beberapa meter. Lalu memarahinya beberapa kali lagi. Bodoh. Melihat keadaan itu, aku tak menunggu istrinya si pirang membuka mulut. Aku langsung melangkah maju dan membungkuk hormat. Dewa Huang memohon ampun. Tahu bahwa aku adalah Li Erlang dari desa Jiangkou. Kami benar-benar sudah kehabisan jalan sehingga mengambil keputusan seperti ini. Sambil berkata begitu aku meletakkan mayat wanita yang kubawa ke tanah. Lalu aku membuka mulut berkata, aku juga tak bisa memberikan janji apapun. Tapi dari apa yang kuberitahukan si pirang, istriku punya latar belakang yang kuat. Saat ini dia sedang dalam masa bahaya. Jika dewa bisa membantu urusan ini, aku jamin suatu saat nanti akan membalas jasa ini. Aku mengucapkan kata istri dengan sangat berat. Hanya dengan begitu dia akan merasa ucapanku berarti. Setelah istrinya mendengar itu, wajahnya berubah-ubah, tak menentu. Si pirang kemudian merangkak kembali. Dengan tangan memegang sebatang cerutu emas yang berkilauan. Dengan manis menyerahkannya padanya. Istrinya menerima cerutu itu. Dia segera dengan ramah membantu menyalakannya. Saat itu aku juga tak tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya. Lalu aku menggendong wanita itu. Dan berkata, jika Daxian tidak mau membantu urusan ini, maka aku akan pergi saja. Kemudian aku menggendong mayat wanita itu dan berjalan menuju ke dalam gunung yang dalam. Setelah berjalan beberapa langkah,
Istri berambut kuning tiba-tiba memanggilku. Dia menghembuskan asap rokok, dan memandang mayat wanita yang kugendong. Katamu tadi itu benar, bukan? Aku menoleh dan menatapnya. Lalu berkata, tentu saja benar. Dia mengangguk, kemudian menoleh lagi memandang berambut kuning itu, dan memarahi. Kenapa bengong begitu? Cepat ajak Wolfgang masuk ke rumah. Berambut kuning itu butuh beberapa saat untuk sadar. Lalu dengan tergesa-gesa mengajakku masuk. Li Erlang mengucapkan terima kasih pada Daxian. Istri berambut kuning mengangkat tangan, menghembuskan asap rokok dan berkata, apalagi soal dewa-dewan, Wolfgang. Panggil saja aku Huang Xianer. Setelah berkata begitu, berambut kuning itu memimpin jalan di depan. Aku menggendong wanita itu dan mengikuti. Tindakan Huang Xianer. Rumahnya adalah sebuah makam kuno bawah tanah. Dalam makam itu juga terpasang ranjang dan berbagai perabotan rumah tangga. Terlihat kebiasaan hidup mereka sudah menjadi hampir seperti manusia. Di dalam ruangan itu, beberapa dari si kecil berkulit kuning yang pernah aku lihat ada di sana. Huang Xianer. Sikap terhadap si kecil berkulit kuning ini jelas berbeda dengan Huang Mao. Huang Mao hanya menyayangi salah satu Huang Xianer. Namun ia sangat memanjakan semua si kecil berkulit kuning. Aku melirik Huang Mao dengan tatapan pilu. Dalam hati tahu, pasti ada cerita di balik ini. Ketika kulihat dia lagi, cahaya darah di kepalanya bahkan berubah menjadi hijau. Huang Xianer mengumpulkan semua si kecil berkulit kuning bersama-sama. Lalu satu persatu mengelus kepala mereka. Meminta mereka untuk tinggal beberapa hari di rumah nenek dulu. Mendengar itu aku langsung berkeringat dingin. Untungnya dulu aku tidak mengumpulkan si kecil berkulit kuning ini. Keluarga ini semua keras kepala. Melihat Huang Xianer mengusir si kecil berkulit kuning, aku lalu meletakkan barang-barang yang kuambil dari dukun muda di tanah. Kak Xianer, lihat barang-barang ini bisa berguna. Silahkan ambil semuanya. Huang Xianer menghisap sebatang rokok tua, menunduk dan memandang. Barang-barang ini memang alat-alat Tao mereka. Tidak berguna untuk melawan mereka, tapi darah di ujung jarimu bisa membantuku menembus ilmu Tao mereka. Setelah mendengar itu aku langsung memasukkan jariku ke mulut, bersiap menggigit dan melukai. Huang Xianer buru-buru berkata, sekarang belum perlu tergesa. Sapi hidung sudah sampai sini. Secepat apapun itu baru malam hari. Nanti saatnya bertindak baru kita bicarakan. Setelah berkata begitu, Huang Xianer berbaring di kursi mewah. Santai sambil menghisap rokok tua. Aku menggendong mayat perempuan. Sepanjang jalan sangat kelelahan. Maka aku mencari tempat untuk tidur sebentar. Pada sore hari, mereka suami istri pergi bersama. 2 jam berlalu. Huang Mao dan Huang Xianer baru kembali bersama. Huang Mao masuk dengan ekspresi penuh semangat. Saudara serigala, kau bisa tenang saja. Beberapa radius mil di sekitar sudah dipasang pos oleh istriku. Kalau sapi hidung itu masuk, cukup untuk membuatnya kapok. Aku cepat berdiri dan mengucapkan terima kasih pada Huang Xianer. Dia hanya melambaikan tangan. Suruh aku jangan sungkan. Lalu kembali berbaring di kursi mewah kecil itu. Terus menunggu hingga petang tiba. Tiba-tiba Huang Xianer membuka matanya. Bergumam dengan suara pelan. Datangnya benar-benar cepat ya. Saat mendengar itu hatiku terkejut. Sepertinya siang tadi formasi yang dipasang Huang Xian sudah dilanggar. Dia mengembuskan asap rokok tua. Menoleh ke arahku. Adik lelaki, kakak perempuan. Aku harus meminjam darah dombamu. Mendengar itu, aku segera menggigit ujung jariku. Lalu memeras setetes darah. Kemudian sesuai arahan Huang Xianer, meneteskan darah itu di antara alisnya. Setetes darah domba ini. Tatapan Huang Xianer seketika menjadi tajam. Hidung sapi terkutuk. Hari ini aku akan membuatmu datang tanpa kembali. Setelah bicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Melihat itu aku dan si pirang segera mengikutinya. Sesampainya di luar, kami melihat Huang Xianer duduk menyandar di batu nisan. Di sampingnya berdiri 4 boneka kertas berwarna-warni. Setelah kira-kira 2 menit, terdengar suara gemeretak dari hutan depan. Tampak seorang tua dan muda tiba-tiba keluar dari hutan. Kedua kelompok itu langsung bertemu begitu saja. Setelah melihatku, mata pendekar kecil itu langsung menjadi sangat mengerikan. Dia dengan marah menunjukku sambil berteriak. Guru adalah orang yang memukulku sampai pingsan. Dan juga mencuri barangku. Dibandingkan kemarahan pendekar kecil itu, pendekar tua jauh lebih tenang dan berhati-hati.
Tatapannya langsung tertuju pada Huang Xianer. Pupil matanya sedikit mengecil. Pendekar kecil melihat gurunya diam saja, memegang sebilah pisau pendek hitam dan menatapku. Dengan mengertakkan gigi, dia akan berjalan ke arahku. Taois tua itu dengan cepat menariknya. Berbisik memperingatkannya. Jangan bertindak sembarangan. Lalu kukatakan dia sambil menangkupkan tangan ke Huang Xianer. Taois tua Laoshan Liu Changxuan. Tidak tahu bagaimana julukan para dewa. Huang Xianer meludah sedikit asap tua. Berkata dengan nada datar. Kenapa seorang Taois masuk ke wilayahku? Liu Changxuan melirikku sebentar. Dengan sikap tulus. Aku mencari teman kecil itu karena ada urusan. Hari ini dia tamuku. Kalau kau ada urusan, datang saja lain kali ke rumahnya. Aku di sini tidak menyambut para Taois. Mendengar itu, Liu Changxuan tersenyum kecil. Nada bicaranya mulai menjadi tegas. Taois tua punya beberapa kalimat ingin berbicara sendiri dengan teman kecil ini. Dia terus memanggilku teman kecil, membuatku agak kesal. Sebelum Huang Xianer berkata, aku sudah dengan tidak sabar berkata, kalau ada apa-apa, langsung saja katakan di sini. Liu Changxuan tersenyum sambil berkata, teman muda, dengarlah nasihat dari aku. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu kuasai. Lebih baik segera menyerahkannya. Agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tidak bisa dikuasai. Aku menunduk memandang kedua tanganku sendiri. Di benak terbayang sosok mayat wanita. Masalahnya agak besar. Tapi sepertinya tidak jauh berbeda juga. Akan mampu dikuasai dengan susah payah. Si berambut pirang duduk di bahuku. Melihat siapa aku. Mereka batuk di dekat telingaku. Aku sadar kembali. Dengan malu-malu dan wajah memerah berkata. Tidak perlu khawatir, Pendeta Dao. Aku rasa aku masih bisa mengendalikannya. Karena tamuku bilang tidak perlu. Maka tidak perlu aku antar. Huang Xianer langsung mengeluarkan perintah mengusir tamu. Mendengar itu, wajah Liu Changxuan berubah muram. Dengar dari maksud Huang Xian bahwa dia ingin menghentikan pendeta tua untuk mengambil orang. Sambil berkata dia mengeluarkan cambuk panjang hitam lebih dari 1 meter dari pinggangnya. Si berambut pirang melihat cambuk itu lalu cemas mengingatkan Huang Xianer. Sayang, itu adalah cambuk yang terbuat dari bulu anjing hitam. Kamu hati-hati ya. Huang Xianer tidak menjawab. Hanya mengeluarkan asap rokok tua ke 4 boneka kertas di sebelahnya. Detik berikutnya terlihat keempat boneka kertas itu tiba-tiba mata mereka menyala hijau. Tubuh kaku menjadi luwes. Kemudian mereka berpisah ke 4 arah. Menuju ke arah Tao tua itu menyerbu. Liu Changxuan melihat itu lalu menyerang kertas manusia itu. Cambuk itu langsung memukul dada kertas manusia terdepan. Seharusnya pukulan itu, kertas manusia itu pasti mati. Namun kertas manusia itu hanya mengobati tangannya sebentar. Lalu terus mengayun ke wajah Tao tua itu. Aku sedang sangat asyik menonton. Tiba-tiba merasakan sakit tajam di dada. Rasa cambukan Liu Changxuan itu, seperti terkena di tubuhku sendiri. Aku menahan sakit hebat di dada. Dengan tak percaya memandang Huang Xianer. Ternyata itu kertas manusia dari setetes darah dahi yang kuberikan padanya sebelumnya. Segala luka yang dialami akan berpindah ke tubuh kita. Saat itu Liu Changxuan juga menyadari masalahnya. Ternyata ini adalah jurus Yin Yang Star yang legendaris. Huang Xianer tertawa kecil. Lalu matanya yang memesona memandangku dan berkata, Erlang, adik, tenanglah. Kakak pohon ini hanya akan membuatmu merasakan sakit ringan saja. Tidak akan melukai akar dasarnya. Mendengar dia berkata demikian, aku hanya bisa diam-diam berdoa agar cambuk Liu Changxuan tidak memukul bagian kemaluan kertas manusia itu. Metode Tao yang dapat mengalahkan iblis dan roh jahat. Huang Xianer memakai metode ini juga dapat dimengerti. Apalagi selama bisa memastikan Nona melewati beberapa hari ini. Aku merasa sedikit sakit bukan apa-apa. Selanjutnya aku menahan sakit dengan kuat. Tidak mengeluarkan suara lagi. 4 boneka kertas di depan dikendalikan oleh aura iblis. Gerakannya lincah. Lipan 5 cambukan kilat Liu Changxuan tidak berpengaruh sama sekali. Keduanya hanya bertarung beberapa menit singkat. Huang Xianer juga benar-benar marah. Nampak dia memegang cerutu dan langsung menusuk ke arah Liu Changxuan. Sementara lawannya sudah siap dengan langkah kaki. Dan 1 boneka kertas mengenai dia hingga terjatuh. Jenggot kambing putihnya putus rata oleh kuku boneka kertas. Janggutnya putus. Pendeta tua itu benar-benar marah. Dia berteriak dengan suara keras.
Binatang sialan, kau mencari kematianmu sendiri. Kemudian dia cepat-cepat merapal jimat dengan tangan. Sementara itu, 4 kilat menyambar dari langit, menyelimuti keempat boneka kertas itu. Kali ini teknik Yin yang bintang pergeseran Huang Xianer tidak berpengaruh. Kekuatan petir Tiangang langsung memecah boneka kertas itu berkeping-keping. Kup melihat sorot mata Liu Changxuan berubah lebih waspada. 4 kilat itu memang tidak sebanding dengan kekuatan alam sejati. Tapi efeknya sangat dahsyat juga. Boneka kertas hancur. Langkah 7 bintang dengan satu gerakan cepat menghindari batang rokok di tangan Huang Xianer. Lalu dengan tangan yang berlawanan, dia melontarkan sebuah mantra keluar. Namun bekas darah di dahi Huang Xianer kembali bersinar. Mantra kuning itu tidak berpengaruh sama sekali. Dan aku juga tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Sepertinya kekuatan kertas mantra itu berpindah ke tubuhku yang normal. Jadi tidak ada gunanya. Di samping, si rambut kuning dengan bersemangat meneriakkan, "Semangat, istriku. Bunuh dia. Bunuh dia." Dengan kegembiraan. Mata kecilnya juga tertuju pada pendeta kecil 10 meter di kejauhan. Lalu ia menoleh dan berpesan padaku, "Wolfes, awasi anak itu. Jangan biarkan dia kabur." Meski dia tidak mengatakannya, aku juga diam-diam memperhatikan. Sekarang, para murid aliran tersebar di seluruh dunia. Jika masalah istriku tersebar keluar, mungkin dalam 2 hari saja, gunung ini akan dikepung oleh mereka semua. Situasi seperti itu bukan yang aku inginkan. Kemudian aku diam-diam mendekati pendeta kecil itu. Tapi anak itu sangat waspada. Setelah menyadari aku mendekat, dia tidak mundur. Malahan dengan marah, menggenggam pisau pendek dan maju menyerang. Anjing kampung yang tidak pernah melihat dunia, mengira sudah belajar beberapa trik pedesaan. Bergabung dengan 2 kuning lagi, langsung mengira dirinya sudah hebat. Si berambut kuning langsung marah besar, menunjuk kepada bocah pendeta dan berkata dengan marah, "Saudara serigala, mari kita bunuh dia saja." Aku juga ikut berteriak, lalu langsung mencengkram leher rambut kuning itu. Dengan tangan terbalik langsung memukul ke arah bocah pendeta. Si rambut kuning langsung berteriak, "Sialan! Kenapa lagi pakai trik ini?" Dia berteriak seperti hantu. Mulutnya menghembuskan aura iblis. Bocah pendeta sudah siap siaga. Menggulung pergelangan tangan lalu mengeluarkan sebuah mantra kuning. Kertas mantra menyala. Seketika membakar abis aura iblis si rambut kuning. Kemudian pisau pendek di tangannya langsung ditusukkan ke perut si rambut kuning. Hatiku langsung berdebar kencang. Kalau si rambut kuning sampai ditusuk api perut panjang, istrinya pasti langsung membenciku di tempat. Beruntung kemampuan ilmu si rambut kuning tidak terlalu hebat, tapi kulit dan bulunya sangat tahan terhadap pisau dan senjata tajam. Dia memanfaatkan kesempatan untuk menerkam ke wajah bocah pendeta, menendang dan mencakar dengan liar. Wajah bocah pendeta, yang semula cukup rapi, langsung penuh dengan bekas cakaran berdarah. Dia menjerit kesakitan, melempar pisau pendek yang di tangannya, menggunakan kedua tangan untuk mencubit Huang Mao. Tepat pada saat itu, aku menerkam seperti seekor citah. Dengan sekuat tenaga, aku memukul ke perut kecilnya. Terdengar suara, "Deng." Tangan kecil Taois yang memegang tangan Huang Mao tiba-tiba jatuh lemas. Seluruh tubuhnya berhenti bergerak. Ekspresinya sangat kesakitan. Huang Mao memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri. Melompat ke bahuku. Mengumpat kasar. "Aku benar-benar cukup. Kamu anak ini benar-benar kejam." Langsung memukul dan tiannya hancur. Aku juga tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Sebelum bertindak, aku membuatmu sombong. Sampai-sampai memanggil, "Kulit kuning. Coba kamu panggil raja lagi lihat apa yang terjadi." Tak kusangka karena suatu kebetulan malah menghancurkan dantiannya. Saat itu terlihat Taois kecil itu jatuh berlutut dengan suara, "Tupluk." Dia mengeluarkan teriakan kesakitan. Kesakitannya sampai wajahnya membeku. Di sampingnya, Huang Mao dengan semangat melompat-lompat, mendekat, lalu menamparkan Taois kecil itu dengan keras. Saat ini, Taois kecil itu benar-benar sudah hancur. Terbaring di lantai tak bisa bergerak. Sementara itu, beberapa meter dari situ terdengar suara dentuman. Terlihat seorang pendeta tua memegang dadanya sambil mundur pelan-pelan. Ternyata itu adalah teriakan mengerikan dari pendeta muda. Membuat pendeta tua itu terganggu perhatiannya. Dan benar-benar terkena serangan dari Huang Xianer.
Belum sempat pendeta tua itu pulih. Sudah terlihat pipa rokok di tangan Huang Xianer menyentuh dahinya. Pendeta tua mengeluarkan suara terengah-engah. Lalu tubuhnya langsung jatuh tersungkur. Saat itu aku melihat guru dan murid yang terbaring di tanah. Mata mereka tak berkedip, tetap penuh ketegangan. Namun Huang Mao mengambil pisau pendek yang terjatuh dari tangan pendeta muda. Lalu menyerahkannya kepadaku. Saudaraku Lang, api liar tak pernah padam. Angin musim semi datang, api itu akan hidup kembali. Langsung saja selesaikan mereka. Aku mengerti maksudnya. Huang Xianer ingin memberi mereka kesempatan untuk hidup. Aku juga mengerti. Masalah ini bermula karena aku. Balas dendam ini tidak akan dilakukan oleh pasangan itu. Hanya aku yang bisa bertindak. Kemudian aku mengambil pisau pendek dari tangan Huang Mao. Pelan-pelan berjalan menuju pendeta muda itu. Pendeta muda itu mengalami patah tulang dada bagian bawah. Baru saja pingsan karena sakit. Sekarang baru saja sadar. Lalu kulihat aku berjalan mendekatinya sambil memegang pisau. Matanya penuh dengan ketakutan. Aku mengangkat pisau pendek. Namun belum segera bisa mengayunkannya. Bagaimanapun ini adalah pertama kalinya aku membunuh orang. Hatiku masih ragu dan bimbang. Melihat itu, Huang Xianer di samping mencoba membujuk. Kekuatan Laotian sangat besar. Kalau kamu tidak membunuh mereka hari ini, besok akan ada banyak orang yang datang mencarimu. Kamu sekarang merasa kasihan padanya. Nanti belum tentu dia akan merasa kasihan padamu. Akhirnya aku menghela napas panjang. Mengangkat pisau pendek di tanganku. Siap memberikan mereka pelajaran yang menyakitkan. Namun tepat pada saat itu, aku tiba-tiba merasakan tekanan mengerikan dari belakang, yang datang dengan laju seperti angin yang menggulung awan. Huang Mao dan Huang Xianer juga menyadari bahaya tersebut. Mereka serentak berbalik menengok ke belakang. Kemudian satu orang dan dua binatang itu berhenti berdiri di tempat semula. Huang Xianer menunjukkan ketakutan di wajahnya dan berkata dengan suara bergetar. Detik berikutnya, sebuah kabut hitam besar menutupi gunung di kejauhan, dan dengan cepat bergerak ke arah kita. Kabut hitam itu sangat cepat, menyeberangi gunung dalam sekejap. Dalam kedipan mata sudah sampai di hadapan kita. Kabut mulai menghilang. Di dalam tampak sekitar 10 orang. Mereka seluruh tubuhnya dibungkus dengan kain hitam. Hanya memperlihatkan sepasang mata yang sama-sama gelap. Seperti mumi jahat. Memberikan kesan seolah-olah bukan makhluk dunia ini. Huang Xianer dan Huang Mao bahkan ketakutan hingga langsung jatuh berlutut. Dahi menempel ke tanah. Tak berani bergerak. Bayangan hitam tinggi di depan memandangku. Dengan tatapan dingin mulai berbicara. Nak, kau sembunyikan dia di mana? Begitu suaranya jatuh. Sebuah tekanan besar. Seperti gunung besar menimpa tubuhku. Aku berusaha kuat berdiri tanpa berlutut. Dengan susah payah berkata. Kalian juga datang karena si dan mayat dalam tubuhnya. Huang Mao mendengar itu dengan cepat. Meluncur dan merangkak menuju ke depanku. Menarik ujung celanaku. Dengan terburu-buru berkata. Kakak Lang, jangan keras kepala lagi. Makhluk di gunung itu bukan yang bisa kita tantang. Cepat serahkan jenazah perempuan itu. Ini bukan pilihan, tak ada pilihan. Kata-kata itu menusuk dalam diriku. Ketika seseorang lemah, dari mana datangnya pilihan? Aku mengepalkan tinju. Akhirnya hanya bisa menyerah. Rambut pirang menemani aku pulang ke liang kubur. Masih terus menenangkanku. Kamu jangan terlalu banyak berpikir juga. Dunia ini memang seperti itu. Yang kuat adalah rajanya. Mereka keluar dari kedalaman pegunungan 100.000. Beberapa hal tidak bisa diraih hanya dengan usaha. Aku masih menundukkan kepala. Tidak berkata apa-apa. Rambut pirang mengangkat bahunya. Lalu berkata lagi. Aku kenal orang keluarga Hu di Xishan. Nanti aku kenalkan kamu dengan seorang paoni. Hidup setiap hari tanpa malu-malu. Aku masih diam. Setelah kembali ke ruang makam. Melihat wanita yang terbaring di atas ranjang kayu. Perasaanku semakin rumit. Rambut pirang melihat itu lalu batuk pelan. Aku akan menunggu di pintu, kalau kamu mau bicara katakan saja. Tapi jangan terlalu lama. Istriku masih di luar. Liu Changxuan tidak tahan sampai 10 menit di depan Huang Xianer. Tapi Huang Xianer bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya di depan orang aneh itu. Itulah kekuatan. Lalu aku menghela napas panjang. Menyimpan tas yang ibuku berikan dengan sederhana. Menggantungkannya di bahu mayat wanita itu. Menggendongnya dan menuju pintu ruang makam. Rambut pirang melihat aku menggendong mayat.
Baru saja aku menarik napas panjang lega. 10 pria berpakaian hitam di luar melihat mayat wanita yang kupeluk. Tiba-tiba dengan suara gaduh. Semua berlutut di tanah. Seraya berteriak, menyambut Tuan Gunung dengan sujud hormat. Setelah itu orang-orang itu bangkit sendiri. Mereka tampaknya tidak berani menyentuh mayat wanita. Pemimpin berpakaian hitam bertanya kepadaku. Di mana peti mati Tuan Gunung? Hatiku sekarang sangat kosong. Saat mendengar dia bertanya begitu, aku menjawab seadanya. Digunakan untuk membeli kakekku. Pria berpakaian hitam mendengar itu sangat marah. Mereka segera menyerbu, mencoba mencekik leherku. Namun tepat saat itu, mata mayat wanita yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka lebar.